Pulang dinas suami bawa pulang anak dari istri Siri yang selama ini menyembunyikan pernikahannya. Kubuat dia menyesal. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Aroma mint segar dari lilin aromaterapi beradu mesra dengan semilir wangi anggrek bulan yang baru mekar di sudut ruang tamu. Langit Jakarta malam itu bertabur bintang tipis. Tetapi di dalam rumah minimalis modern milik Karin dan Rio, cahaya kebahagiaan terasa jauh lebih terang dan hangat. Karin, dengan balutan gaun selutut berwarna beige yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang anggun, sibuk menata meja makan. Setiap gerakannya memancarkan aura seorang wanita karir sukses yang juga seorang istri yang sangat mencintai suaminya. Di usianya yang menginjak 32, Karin telah mencapai puncak karirnya sebagai desainer interior yang diperhitungkan. Ia memiliki studio desain sendiri dan portofolio proyek yang mentereng, namun peran yang paling ia junjung tinggi adalah perannya sebagai istri dari Letnan Kolonel Rio Adi Pratama. Rio. Nama itu saja sudah cukup membuat dada Karin menghangat. Rio adalah definisi sempurna dari suami idaman. Gagah, berwibawa, dan penyayang. Sebagai seorang perwira Tentara Nasional Indonesia, TNI, Angkatan Darat, Rio memiliki disiplin yang teguh, tetapi di balik seragam hijaunya, ia adalah sosok yang romantis dan lembut. Postur tubuhnya yang tegap, dengan sorot mata yang tajam namun menenangkan, selalu menjadi magnet bagi Karin. Mereka telah menikah selama 7 tahun. Sebuah perjalanan yang ia yakini sebagai dongeng nyata. Hari ini, setelah 6 bulan Rio menjalankan dinas lapangan di wilayah perbatasan, adalah hari yang paling ditunggu Karin. 6 bulan terasa seperti setetes air di gurun pasir. Sangat lama dan menyiksa kerinduan. Sempurna, bisik Karin puas sambil meletakkan sepasang garpu perak di samping piring. Ia memastikan setiap detail malam ini berteriak, "Selamat datang kembali, sayang." Ia bahkan memesan steak tenderloin kesukaan Rio dan anggur merah yang hanya mereka buka di momen spesial. Tepat pukul 8 malam, bunyi deru mobil dinas yang familiar menggelegar di depan gerbang. Jantung Karin berdetak seperti genderang perang, bukan karena takut, melainkan karena gejolak bahagia yang tak tertahankan. Dia datang. Karin buru-buru berlari ke depan. Langkahnya gesit, mengabaikan sepatu hak tingginya. Pintu dibuka. Dan di sana, berdiri sosok yang dirindukannya. Rio tampak lebih kurus, wajahnya menunjukkan kelelahan yang nyata, dan seragamnya tampak sedikit lusuh, tetapi tatapan matanya adalah rumah bagi Karin. Rio. Karin memekik senang, ia langsung menerjang pelukan suaminya. Pelukan itu erat, seolah ingin memastikan Rio benar-benar ada di sana, bukan sekadar ilusi kerinduan. Rio membalas pelukannya dengan kekuatan yang sama, bahkan lebih kuat, seolah ia pun telah menahan badai rindu yang serupa. Namun, Karin merasakan sesuatu yang berbeda. Pelukan Rio terasa sedikit kaku, ada jeda sepersekian detik sebelum ia benar-benar merespons. "Selamat datang kembali, sayang. 6 bulan terasa seperti 6 tahun. Rumah sepi sekali tanpamu," ujar Karin, suaranya sedikit tercekat karena haru. Ia mendongak, menatap mata Rio. Rio tersenyum, tetapi senyum itu tidak mencapai matanya. Ada bayangan gelap yang berkelebat cepat di sana, secepat kedipan mata. "Terima kasih, Rinku. Aku sangat mencintaimu." Rio mencium kening Karin lama, sebuah ciuman yang terasa seperti perpisahan singkat alih-alih sambutan hangat. Setelah mengatur napas, Rio melepaskan diri dari pelukan Karin. "Maaf, aku sangat lelah. Perjalanan panjang dan ada banyak urusan yang harus kuselesaikan sebelum bisa cuti." Karin mengangguk maklum. "Aku mengerti, pahlawanku. Mandi air hangat dulu, aku sudah siapkan makanan spesial." Saat Rio berjalan ke kamar, Karin menyadari ada satu hal yang aneh. Di samping tas ransel besar khas dinasnya, ada sebuah koper kecil berwarna coklat tua, yang tampak usang dan sangat kontras dengan peralatan militer Rio yang serba baru dan terawat. Koper itu diletakkan dengan hati-hati di sudut ruang tamu, seolah tidak ingin disentuh. "Rio, koper itu, barang baru?" tanya Karin sambil menunjuk koper itu. Rio berhenti mendadak.
Ia memutar tubuhnya dengan cepat. Raut wajahnya berubah. Dari kelelahan, menjadi tegang. Oh, itu hanya barang-barang milik rekan kerjaku yang tertinggal. Dia memintaku membawanya. Tidak penting, sayang. Aku akan mengembalikannya besok. Nada suaranya sedikit terlalu cepat dan tegas untuk urusan sepele. Karin yang sensitif merasakan kejanggalan itu, tetapi ia memilih untuk tidak mendesak. Malam ini adalah tentang kebahagiaan, bukan interogasi. Ia menggeser perhatiannya. Baiklah, ayo cepat mandi. Aku sudah sangat lapar, tapi aku ingin makan berdua denganmu. Rio mengangguk, kembali memasang senyum tipis, dan bergegas masuk. Malam itu, jamuan makan malam berjalan dengan kehangatan yang telah lama mereka rindukan. Rio bercerita tentang pengalamannya di perbatasan. Meski Karin merasa ceritanya terasa dipilih-pilih, tidak selengkap biasanya. Rio cenderung menghindari detail pribadi dan lebih fokus pada urusan pekerjaan. Jadi, bagaimana dengan rencana kita, Rio? Aku sudah siap. Aku sudah bertemu dokter kandungan. Karin memulai topik yang paling ia impikan, memiliki anak. Mendengar itu, Rio meletakkan garpunya, menimbulkan bunyi denting yang tajam di keheningan. Ia menatap Karin. Sorot matanya kembali diselimuti bayangan gelap yang dilihat Karin sebelumnya. Rinku, soal itu. Rio menghela napas panjang, tampak berat. Tentu saja, aku ingin. Tapi, aku ingin kita menikmati waktu berdua dulu setelah aku lama pergi. Kita tunda sebentar lagi, ya? Aku tidak ingin kau terlalu lelah mengurusku dan kemudian hamil. Jawaban itu mengejutkan Karin. Rio selalu yang paling bersemangat tentang rencana memiliki anak. Tapi, kita sudah menunda terlalu lama. Rio, kita tidak muda lagi. Aku sudah mempersiapkan diri selama 6 bulan ini. Kenapa tiba-tiba kau ragu? Karin mencoba menahan nada kekecewaan. Aku tidak ragu, sayang. Hanya, ini bukan waktu yang tepat. Percayalah padaku. Rio meraih tangan Karin, menggenggamnya kuat. Genggaman itu meyakinkan, tetapi kata-katanya tidak. Karin merasakan sebilah pisau kecil menusuk hatinya. Rasanya seperti ada dinding tak terlihat yang tiba-tiba didirikan Rio di antara mereka. Namun, ia tidak mau merusak malam pertama kepulangan suaminya. Ia memaksakan senyum. Baiklah, kalau itu maumu. Kita akan nikmati waktu berdua. Sisa malam dihabiskan dengan obrolan ringan, tetapi bagi Karin, ada rasa tidak nyaman yang terus berbisik di telinganya, seperti suara ombak yang jauh, memberikan peringatan. Keesokan paginya, Karin terbangun sendirian. Rio sudah pergi subuh-subuh untuk lari pagi, rutinitas yang tidak pernah ia tinggalkan. Karin melihat ke ruang tamu. Koper tua berwarna coklat itu masih di sana. Rasa penasaran Karin kini bukan lagi sekadar keingintahuan, melainkan alarm. Rio bilang akan mengembalikannya kemarin. Kenapa masih ada? Saat sarapan, Karin bertanya dengan santai. Rio, koper yang kau bilang milik rekanmu, kenapa belum dikembalikan? Rio yang sedang membaca koran, melipatnya dengan gerakan kasar. Aku lupa. Aku harus mengurus dokumen cuti hari ini. Rinku, aku akan mengurusnya nanti. Aku sudah bilang, koper itu tidak penting. Kenapa kau terus memikirkannya? Rio menatap Karin dengan tatapan yang hampir mengancam. Karin tercekat. Ini bukan Rio yang dikenalnya. Rio biasanya sabar dan tenang. Aku tidak memikirkannya. Hanya aneh saja kau sampai menyembunyikannya di gudang semalam. Aku hanya takut barang penting rekanmu hilang. Wajah Rio melunak, seolah ia baru menyadari ketegasannya menyakiti Karin. Ia berdiri dan mendekati Karin, membelai pipinya. Maafkan aku, sayang. Aku kelelahan. Aku hanya ingin kita menikmati waktu ini, tanpa memikirkan pekerjaan atau barang-barang tidak penting. Koper itu hanya berisi barang-barang yang memicu ingatan buruk di tempat dinas. Aku akan memindahkannya. Oke. Memindahkan kemana? Tanya Karin hati-hati. Ke gudang. Aku akan membuangnya nanti setelah aku yakin tidak ada yang penting. Jawab Rio, mengalihkan pandangan. Tapi, kau bilang milik rekanmu. Sudahlah, Rinku. Jangan bahas lagi.
Rio mendesah frustasi. Lalu ia pergi. Karin menatap punggung suaminya. Kepalanya dipenuhi awan kelabu keraguan. Rio berbohong. Ia yakin itu. Setelah Rio pergi, Karin melakukan apa yang tidak pernah ia lakukan selama 7 tahun pernikahan mereka. Ia mencari. Ia mencari di laci, di saku seragam, dimanapun, mencari kunci yang bisa membuka koper tua itu. Ia merasa harus tahu. Perasaan ini, perasaan bahwa ia adalah satu-satunya yang tidak tahu tentang sesuatu yang penting dalam hidupnya, sungguh menyiksa. Sore harinya, saat Karin sedang menyiram tanaman di taman belakang, matanya menangkap sesuatu yang berkilauan di balik pot anggrek. Sebuah kunci kecil, berkarat, yang tampak seperti kunci koper kuno. Jantung Karin berdebar kencang. Ini bukan kebetulan. Rio pasti menyembunyikannya di tempat yang ia kira aman. Tetapi ia lupa betapa detailnya mata seorang desainer interior. Karin segera masuk, menuju gudang belakang. Koper itu diletakkan di sudut, tertutup kain bekas. Tangannya gemetar saat ia memasukkan kunci ke lubang gembok. Klik. Koper itu terbuka. Karin menahan napas. Ia berharap menemukan seragam kotor atau dokumen militer yang bisa membenarkan keanehan Rio. Tetapi, apa yang ia temukan benar-benar jauh dari harapan. Di dalam koper itu, terbungkus rapi dalam kain beludru, bukan barang-barang dinas, melainkan surat-surat transfer uang dalam jumlah besar ke rekening seorang wanita, foto-foto usang seorang perempuan muda dengan wajah sedih, dan yang paling membuat darahnya berhenti mengalir, sebuah akta nikah siri yang bertuliskan nama lengkap Rio. Karin merasakan dunianya berputar. Darahnya mendingin. Air mata yang selama ini ia tahan, air mata kelelahan, kerinduan, dan kekecewaan, kini tumpah ruah. Ia tidak bisa lagi bernapas. Pengkhianatan itu menghantamnya seperti gelombang tsunami yang tak terhindarkan. Sarah. Bisik Karin, membaca nama di akta itu. Rio tidak hanya menyembunyikan pekerjaan, ia menyembunyikan pernikahan. Tepat saat Karin ambruk di lantai gudang dengan koper terbuka di depannya, suara pintu depan terbuka. Rio sudah pulang. Karin cepat-cepat menutup koper itu, membersihkan air matanya, dan bangkit, menyandarkan diri di dinding. Ia tidak akan membiarkan Rio tahu bahwa ia sudah tahu. Tidak sekarang. Rio masuk ke gudang, mencari Karin. Ia melihat wajah Karin yang pucat dan mata yang bengkak. "Rinku? Ada apa? Kau kenapa?" Rio mendekat, tangannya terulur. Karin mundur selangkah, menolak sentuhan itu. Ia menatap Rio, mencoba menyusun kata-kata dari puing-puing hati yang hancur. Ia harus tetap tenang. Aku hanya merasa sedikit pusing. Mungkin aku kurang tidur. Aku akan ke kamar. Rio, kau istirahatlah. Rio mengangguk, tampak lega. Baiklah. Setelah aku mandi, aku akan ikut ke kamar. Kita bicara, ya. Rio tidak melihat koper yang ia yakini tertutup dan tidak terlihat. Rio hanya melihat seorang istri yang tampak sakit. Karin berjalan lunglai ke kamar, tetapi pikirannya tidak berhenti bekerja. Ia harus menyusun strategi. Ia harus menemukan kebenaran di balik koper itu sebelum ia menghadapi Rio. Ia tidak akan menjadi istri yang histeris dan memohon belas kasihan. Ia akan menjadi Karin yang dingin, cerdas, dan penuh perhitungan. Aku akan membuatmu menyesal, Rio. Kau akan menyesal telah menghancurkan kepercayaan ini. Tekad Karin mengeras. Malam itu, Rio tidur pulas di sampingnya, tampak damai setelah kepulangan yang melelahkan. Namun, Karin terjaga. Ia menatap Rio, bukan dengan cinta, melainkan dengan tatapan tajam seorang detektif yang siap mengungkap kejahatan. Ia tahu, kedatangan Rio bukan hanya membawa rindu, tetapi juga bom waktu. Dan bom itu akan meledak saat Rio pulang dari dinas esok hari, membawa seseorang yang akan mengubah segalanya, yang akan memaksa Rio mengakui kejahatannya. Karin menyentuh pinggulnya yang rata, tempat yang seharusnya telah diisi janin, buah cintanya dengan Rio. Air mata mengalir tanpa suara. Ia tidak akan kehilangan rumah tangganya, tetapi ia juga tidak akan membiarkan Rio lolos dengan pengkhianatan ini. Kau akan membayarnya mahal, Rio, bisiknya di keheningan. Kau akan membawa Dina pulang, dan aku akan membuatmu menyesal sampai ke akar jiwamu. Karin duduk di tepi ranjang, punggungnya tegak,
tetapi jiwanya terasa seperti serpihan kaca. Malam telah larut, dan Rio tertidur lelap di sebelahnya, seolah beban kesalahannya tak seberat bantal yang menopang kepalanya. Sementara Rio menikmati damai yang semu, Karin merasakan bara api pengkhianatan membakar habis semua kenangan indah 7 tahun pernikahan mereka. Karin menggeser tubuhnya pelan, memastikan Rio tidak terusik. Keheningan malam adalah saksi bisu bagi rencana dingin yang kini tersusun rapi di benaknya. Ia tidak akan memilih jalur air mata dan jeritan histeris. Ia tidak mau menjadi korban drama yang klise. Ia adalah Karin, seorang wanita yang membangun kerajaannya sendiri dari nol. Dia akan menghadapi badai ini dengan pikiran tajam seorang arsitek dan hati sekeras baja. Ia tahu, permainannya baru saja dimulai. Ia sudah mengetahui rahasia Rio, rahasia pernikahan siri dan nama Sarah dari akta di dalam koper tua. Penemuan itu bukan akhir, melainkan kunci pembuka menuju babak yang lebih gelap dan belum terungkap. Karin menyelinap keluar kamar, menuju gudang belakang. Ia membuka kembali koper coklat tua yang telah mengubah hidupnya. Di bawah lampu neon remang-remang gudang, ia meneliti setiap detail, seolah mencari peta harta karun yang tersembunyi. Koper itu sendiri adalah sebuah misteri. Bukan koper militer, melainkan koper kulit usang yang terlihat kuno. Isinya, selain akta nikah siri, ada tumpukan kwitansi transfer bank yang ditandatangani Rio, dengan nominal yang tidak sedikit. Uang itu dikirim rutin selama Rio dinas. Rio yang selalu berhati-hati dengan keuangan, mengapa ia menghamburkan uang sebanyak ini untuk seorang wanita yang ia sebut meninggal? Kebohongan Rio tentang koper milik rekan kerja yang berisi barang dinas yang memicu ingatan buruk, kini terasa seperti lelucon pahit. Karin memegang foto Sarah. Wanita muda itu memiliki mata yang indah, tetapi memancarkan kesedihan dan sedikit ketakutan. Sarah terlihat terlalu rapuh untuk menjadi seorang penipu ulung, namun Karin tahu penampilan bisa menipu. Rio pasti terpikat oleh kepolosan yang dibuat-buat ini. Kau bukan hanya membohongiku, Rio. Kau membangun kehidupan paralel, kau merampas uang kita, dan kau pulang dengan wajah lelah seolah kau adalah pahlawan. Bisik Karin pahit sambil memotret setiap dokumen di ponselnya sebagai bukti tak terbantahkan. Tiba-tiba, mata Karin tertuju pada lapisan kain di dasar koper. Ada sedikit tonjolan. Dengan hati-hati, Karin merobek lapisan kain itu. Di baliknya, ia menemukan surat-surat dan beberapa lembar foto yang diselipkan secara rapi. Surat-surat itu bukan surat cinta. Itu adalah surat perjanjian utang piutang dengan bunga mencekik, dari sebuah pihak yang bernama Fighter Finance, sebuah nama yang terdengar kejam. Utang itu atas nama Sarah. Jumlahnya sangat besar, mencapai ratusan juta. Karin merasakan kepingan puzzle mulai menyatu. Sarah bukanlah wanita yang hanya dinikahi Rio. Sarah adalah wanita yang bermasalah dan terlilit utang. Rio, dengan hati pahlawannya yang besar, pasti terjebak dalam drama penyelamatan yang dibuat Sarah. Di antara surat utang itu, Karin menemukan selembar foto Polaroid yang terlipat. Foto itu menampilkan Sarah, bukan sendirian, melainkan bersama seorang pria bertato dengan wajah sangar, berdiri di depan sebuah mobil mewah. Pria itu menatap Sarah dengan sorot mata posesif dan mengancam. Di belakang foto itu, tertulis sebuah alamat, dan sebuah nama, Nino. Nino, rentenir? Atau kekasih gelap yang lain? Gumam Karin. Kini, konflik yang Karin hadapi bukan hanya soal pengkhianatan. Ini sudah berubah menjadi kasus kriminal dan finansial. Rio bukan hanya menyembunyikan pernikahan, tetapi mungkin telah terseret dalam masalah pelik dan berbahaya. Ini menjelaskan mengapa Rio pulang dengan wajah tegang dan lelah. Dia bukan lelah bertugas, dia lelah berbohong dan ketakutan. Karin kembali ke kamar, menyimpan semua bukti di folder tersembunyi di komputernya. Ia duduk di meja rias, menatap bayangan dirinya di cermin. Wajahnya yang tegang menampakkan tekad baru. Ia harus menghadapi Rio, tetapi dengan strateginya sendiri. Pagi menjelang, dan Rio terbangun. Ia tampak lebih segar, tetapi masih menyimpan kegelisahan. "Selamat pagi, Rinku," sapa Rio. Suaranya kembali normal, seolah malam sebelumnya tidak ada ketegangan sama sekali. Ia mencoba mencium pipi Karin, tetapi Karin menghindar dengan halus, berpura-pura merapikan kerah bajunya. "Pagi, Rio. Kau sudah mau berangkat?"
Tanya Karin datar. Ya, ada urusan sedikit di markas. Tapi aku akan pulang cepat. Kita akan makan malam di luar, ya? Boleh. Tapi, sebelum kau pergi, ada sesuatu yang ingin kubicarakan, ujar Karin, matanya menatap lurus ke mata Rio, tanpa emosi, seolah Rio adalah seorang bawahan yang melakukan kesalahan. Rio terdiam. Ketegangan langsung menyelimuti ruangan. Ia tahu ini bukan tentang menu sarapan. Soal apa, Rinku? Rio mencoba memasang ekspresi santai, tetapi ia gagal. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Soal koper di gudang, jawab Karin tenang, suaranya rendah dan menusuk. Kau bilang itu barang rekanmu yang tidak penting dan memicu ingatan buruk. Kemarin kau bilang akan membuangnya. Ya, benar. Aku belum sempat, jawab Rio cepat, terlalu cepat. Begitu? Padahal kau menyembunyikannya di gudang. Kenapa tidak kau taruh di kamar saja? Kenapa kau harus berbohong kepadaku, Rio? Desak Karin, nadanya masih terkontrol, tetapi kata-katanya adalah belati yang diarahkan tepat ke jantung Rio. Rio memalingkan wajah. Ia tahu, Karin sudah tahu. Ia adalah perwira yang hebat, tetapi ia adalah pembohong yang buruk bagi istrinya. Baik, aku minta maaf. Itu, isinya adalah uang pinjaman yang kubuat untuk membantu seorang kenalan di sana. Dia sedang kesusahan. Aku tidak mau kau khawatir, makanya aku berbohong. Rio mencoba jalur kebohongan simpati yang baru. Karin tersenyum tipis, sebuah senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya, melainkan hanya menggerakkan sudut bibirnya, sebuah senyum penuh ironi. Seorang kenalan? Benarkah? Kenalan yang sangat spesial. Sampai kau harus mentransfer uang ratusan juta, dan sampai kau harus menyembunyikan akta pernikahan siri di dalam sana, Rio. Rio tersentak, wajahnya pucat pasi. Ia memejamkan mata, seolah baru saja dipukul oleh kenyataan. Ia tidak menyangka Karin akan secepat ini menemukan kunci dan membuka koper itu. Keheningan yang panjang menyelimuti. Rio tidak lagi bisa menyangkal. Bentengnya runtuh. Karin, aku... Suara Rio tercekat. Ia tidak mampu menyelesaikan kalimatnya. Berhenti. Jangan coba-coba merangkai kebohongan lagi, potong Karin tegas. Ia berdiri, melangkah mendekat. Aku sudah tahu tentang Sarah. Aku sudah melihat akta itu. Dan aku sudah melihat kwitansi transfermu. Tapi tahukah kau, Rio? Pengkhianatanmu itu tidak lagi mengejutkan bagiku. Karena aku tahu kau adalah seorang pahlawan yang bisa jatuh pada perangkap simpati. Karin membiarkan Rio menatapnya dengan rasa bersalah yang mematikan. Ini adalah hukuman yang lebih kejam daripada teriakan. Ia menyajikan pengkhianatan Rio sebagai kesalahan bodoh, bukan tragedi besar, yang justru membuat Rio makin menyesal. Aku minta maaf, sayang. Aku sangat menyesal. Aku dibutakan. Aku harus menikahinya siri karena dia bilang. Rio berhenti, menghela napas berat. Dia bilang dia hamil dan dia akan bunuh diri jika aku tidak menolongnya. Itu terjadi saat aku sangat kesepian di sana. Karin memejamkan mata sejenak, menahan muntah atas kebohongan dramatis Rio. Dan dia meninggal. Ya, dia meninggal karena sakit. Mendadak, setelah melahirkan, jawab Rio, suaranya bergetar. Di mana dia dimakamkan? Kenapa kau tidak pernah mengurus jenazahnya dengan layak, sebagai istrimu? Tanya Karin, mencecar dengan logika. Rio terdiam lagi. Dia dimakamkan secara sederhana. Aku hanya bisa mengurus seadanya. Aku terlalu takut, Rinku. Takut kau tahu. Karin memegang kendali penuh atas percakapan itu. Ia tahu Rio berbohong lagi. Sarah tidak mati karena sakit. Sarah sedang dikejar utang, dan ia memalsukan kematiannya, atau setidaknya membiarkan Rio percaya itu. Tapi Karin belum ingin mengungkap semua kartunya. Baiklah, Rio. Aku akan memberimu kesempatan untuk mengakui sisa kebohonganmu, ujar Karin, suaranya kembali melembut, tetapi ada nada dingin di dalamnya. Aku tidak akan membahas ini lagi sekarang. Aku butuh waktu. Kau pergi saja bertugas. Dan setelah kau pulang sore ini, aku ingin kau jujur seutuhnya. Aku ingin kau berjanji. Karin menatapnya,
Air matanya kini mulai menggenang, tetapi ia menahannya. Air mata itu bukan karena Rio, melainkan karena ia harus menjadi begitu kuat dan dingin. Rio, setelah semua ini, kau masih suamiku. Dan aku tidak akan mudah melepaskan 7 tahun pernikahan kita. Tapi aku tidak akan pernah memaafkanmu jika kau tidak jujur sepenuhnya, kata Karin, menekankan setiap kata. Rio, yang merasa dirinya sudah diambang kehancuran, berlutut di hadapan Karin. Aku bersumpah, Rinku, aku akan jujur. Jujur seutuhnya. Aku akan menceritakan semuanya. Baik, sekarang pergilah. Dan jangan lupa, nanti sore, kita akan bicara lagi. Pastikan kau menyiapkan hatimu, kata Karin. Rio mengangguk, mengambil tas dinasnya, dan pergi. Namun, ia lupa dengan satu hal. Ia terlalu panik dan bersalah untuk ingat. Ia lupa bahwa ia sudah berjanji pada Karin untuk segera membuang atau menyimpan koper itu. Karin melihat Rio pergi dengan mobil dinasnya. Ia tahu Rio akan pulang membawa sesuatu yang akan mengubah permainan ini sepenuhnya. Karin kembali ke gudang. Koper itu masih terbuka sedikit. Ia membelai foto Sarah dan Nino. Kau berbohong kepada suamiku, Sarah. Kau menjeratnya. Dan kini aku tahu, kau tidak hanya meninggalkan Rio, tapi kau meninggalkan anakmu, bisik Karin, sambil mengingat detail yang Rio ceritakan, ibunya menghilang, atau mungkin meninggal. Aku harus membawanya pulang. Karin tersenyum miris. Rio pulang hari ini. Ia akan membawa bukti nyata dari pengkhianatannya. Karin duduk di meja kerjanya, menyusun rencana detail. Ia akan membuat Rio menyesal, bukan dengan meninggalkannya, tetapi dengan menunjukkan betapa besar harga diri dan cintanya yang telah diinjak-injak. Ia akan menerima anak itu, karena anak itu tidak bersalah. Dan dengan menerima anak itu, ia akan mengambil semua kendali dan membalikkan keadaan. Rio akan berlutut bukan karena takut kehilangan istri, tetapi karena menyadari betapa mulianya hati yang ia hianati. Sore menjelang. Mobil dinas Rio kembali memasuki pekarangan. Kali ini, Rio tidak sendirian. Karin berdiri di ruang tamu, jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Ia mendengar langkah kaki di pintu. Pintu terbuka. Rio berdiri di sana, tampak tegang dan sedih, seolah sedang membawa peti mati. Di belakangnya, berdiri seorang anak perempuan kecil dengan mata sembab dan memegang erat ujung seragam Rio. Rio menatap Karin. Ini adalah klimaks awal. Karin, dia Dina, kata Rio, suaranya pecah. Dia putriku. Aku harus membawanya pulang. Karin hanya berdiri diam, membiarkan Dina menatapnya dengan tatapan polos. Rasa sakitnya sejenak lenyap, digantikan rasa kasihan yang mendalam. Dina tidak bersalah. Karin menghela napas panjang, mengakhiri peran istri yang terluka yang ia mainkan. Ia kini siap memainkan peran wanita yang berhati emas. Baik, jawab Karin tenang, suaranya mantap, memotong kata-kata penyesalan Rio sebelum sempat terucap. Bawa dia masuk, Rio. Dia butuh rumah. Rio menatap Karin, terkejut dengan reaksi yang sama sekali tidak ia duga. Penyesalan Rio baru saja dimulai, dan ia sudah merasa terhukum tanpa perlu dimarahi. Karin berdiri tegak di tengah ruang tamu, napasnya tertahan. Di hadapannya, Rio tampak seperti patung yang baru saja dipecahkan, hancur oleh rasa bersalah dan ketakutan. Di balik tubuh gagah Rio, berdiri Dina, seorang anak perempuan kecil berusia sekitar 5 tahun. Matanya besar, sembab, dan memancarkan ketakutan anak yang baru saja kehilangan dunianya. Detik-detik itu terasa membeku, seolah waktu memberikan kesempatan terakhir bagi Karin untuk memilih, meledak dalam amarah, atau menjadi gunung es yang dingin. Karin memilih yang kedua. Ia menepis rasa sakit yang membakar dadanya dan fokus pada satu-satunya makhluk tak berdosa dalam drama ini. Dina. Anak itu menatap Karin, mencari petunjuk keselamatan. Bawa dia masuk, Rio. Dia butuh rumah, ucap Karin, suaranya tenang, datar, tanpa getaran amarah. Justru ketenangan itulah yang meluluhlantakkan Rio. Rio terkejut, reaksinya sama sekali tidak ia duga. Ia sudah mempersiapkan diri untuk teriakan, lemparan barang, atau bahkan pengusiran,
Tetapi yang ia dapatkan adalah penerimaan yang dingin. Penyesalan Rio langsung memuncak. Ia tidak dihakimi, ia malah disajikan dengan kemuliaan hati yang ia hianati. Rio membimbing Dina masuk. Gadis kecil itu melangkah dengan hati-hati, memegang erat tangan Rio. Matanya tak lepas dari Karin, seperti mengamati predator yang siap menerkam. "Dina, ini Tante Karin," kata Rio, suaranya pelan dan serak. Karin segera berlutut, menyamakan tinggi badannya dengan Dina. Ia memaksakan senyum yang paling tulus, senyum yang ia harap bisa menembus dinding ketakutan Dina. "Hai, sayang. Selamat datang di rumah. Nama Tante Karin. Kamu bisa panggil Tante, Bunda Karin, kalau kamu mau," ujar Karin lembut, menjulurkan tangan. Dina tidak menyambutnya. Ia hanya menunduk, menyembunyikan wajahnya di balik paha Rio. "Dina, Tante Karin baik. Dia akan menjagamu," bisik Rio, suaranya penuh permohonan. Karin mengabaikan Rio. Ia mengambil jeda, membiarkan Dina mencerna suasana. Lalu, ia berdiri, pandangannya beralih sepenuhnya pada Rio. "Dina pasti lelah, Rio. Dia pasti lapar. Kau bawa dia dari perjalanan jauh. Siapkan kamar tamu. Aku akan buatkan dia susu hangat," kata Karin, memberi perintah seolah Rio adalah ajudan pribadinya. Rio segera bergerak, senang mendapat tugas untuk mengalihkan kegugupannya. Setelah Rio dan Dina menuju kamar tamu, Karin ambruk di sofa. Tubuhnya bergetar. Ketenangan yang ia perlihatkan hanyalah topeng yang dipakai oleh seorang pejuang. Ia harus menahan gelombang kemarahan yang bisa menenggelamkan rumah itu. "Aku tidak akan berteriak. Aku tidak akan menangis. Aku akan membuatnya menyesal sampai ia menyadari betapa bodohnya ia mengkhianati cinta ini," janji Karin pada dirinya sendiri. Karin mengatur napas, lalu menuju dapur. Ia menyiapkan susu coklat hangat dan sepotong roti selai kesukaan anak-anak. Saat ia kembali ke kamar tamu, Rio sudah duduk di samping Dina, membelai rambut gadis itu dengan tangan gemetar. "Aku sudah siapkan semuanya, Rinku. Aku akan menceritakan semuanya. Tapi nanti, setelah Dina tidur," kata Rio. Karin mengangguk, meletakkan nampan di meja. Ia menghampiri Dina. "Lihat, sayang. Tante bawakan susu hangat. Minum, ya? Biar kamu kuat." Dina akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya yang polos menatap susu itu, lalu beralih menatap Karin. Ia mengulurkan tangan kecilnya, ragu-ragu. "Terima kasih," bisik Dina. Suaranya sangat kecil, nyaris tak terdengar. "Sama-sama, sayang," jawab Karin. Ia duduk di sisi ranjang, menjaga jarak, membiarkan Dina merasa aman. Setelah Dina tertidur lelap, diselimuti selimut baru yang hangat, Karin dan Rio pindah ke ruang kerja. Ruangan itu terasa berat, dipenuhi udara pengkhianatan yang pekat. "Sekarang, katakan padaku semuanya. Jangan ada yang terlewat, jangan ada yang ditambah-tambahi. Aku tidak mau lagi mendengar kebohongan," pinta Karin. Ia duduk di kursi kerjanya, menyilangkan kaki, menyandarkan punggungnya tegak. Posturnya menunjukkan ia adalah hakim, bukan terdakwa. Rio duduk di hadapannya, menundukkan kepala. Ia tampak benar-benar hancur. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Rinku." "Mulai dari Sarah dan bagaimana kau bisa menikahinya siri," desak Karin. Rio mulai bercerita, suaranya parau. "Aku bertemu Sarah di panti asuhan Kasih Bunda. Dia bekerja di sana. Aku sering berkunjung untuk memberikan bantuan logistik dari markas. Sarah sangat ramah dan lembut. Dia bilang dia sebatang kara dan sedang kesulitan finansial. Aku bersimpati padanya. Lalu, suatu hari, dia datang menangis. Dia bilang dia hamil, dan dia mencoba bunuh diri karena tidak punya biaya dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia bilang dia akan melahirkan anakku. Aku panik. Aku tahu aku tidak boleh melakukan ini, tapi saat itu, aku hanya berpikir untuk menyelamatkan nyawa 2 orang. Aku merasa bertanggung jawab sebagai seorang perwira. Aku tidak bisa melihat orang bunuh diri di depan mata." Rio berhenti sejenak, wajahnya menunjukkan trauma. Karin membiarkan Rio melanjutkan. "Penyelamat? Ya, kau memang selalu ingin jadi pahlawan, Rio.
Aku menikahinya siri. Hanya di depan seorang kiai dan beberapa saksi. Tidak ada surat negara. Aku melakukannya dengan janji bahwa begitu tugas dinasku selesai, aku akan mencari cara untuk menceritakan ini padamu. Tapi aku takut. Aku takut kehilanganmu, Rinku. Pernikahan itu hanya formalitas agar dia tidak bunuh diri. Rio menekan kata-katanya. Lalu, Dina lahir. Dan kemudian Sarah meninggal. Ya, Dina lahir 5 tahun lalu. 2 bulan setelah Dina lahir, Sarah sakit. Mendadak, sangat cepat. Dia meninggal di rumah kontrakan sewaanku. Aku panik, Karin. Aku harus menyelesaikan dinasku. Aku tidak bisa meninggalkan anakku sendirian. Rio menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku merasa menjadi suami terburuk dan ayah terburuk di dunia. Kapan tepatnya Sarah meninggal, Rio? Dan di mana ia dimakamkan? Karin tidak memberi ampun. Sekitar 2 minggu lalu. Di pemakaman desa terdekat. Aku tidak bisa mengurus yang layak, karena aku tidak mau ada jejak. Aku hanya memakamkannya secara diam-diam. Dan aku harus segera pulang membawa Dina. Sebelum dinas mengetahui ada anak yang kutitipkan di sana, Rio menjelaskan, tetapi Karin melihat celah. 2 minggu lalu? Tapi surat-surat utang itu sudah ada sejak lama, dan Rio membayar transfer rutin. Rio juga berbohong akan segera membuang koper itu. Sarah adalah pembohong yang hebat, dan Rio adalah korbannya. Jadi, selama 5 tahun ini kau membiayai mereka di sana. Dan kau tidak pernah cerita padaku. Padahal kita berencana punya anak? Kau sungguh tega menyembunyikan ini dari istrimu, Rio, ujar Karin, menusuk emosi Rio. Aku tahu, Rinku. Aku tahu aku pantas kau tinggalkan. Aku pantas kau benci. Rio mengangkat wajahnya, air mata membasahi pipinya. Aku minta maaf. Aku tidak pantas mendapat istrimu yang sempurna. Aku berjanji, aku akan menceraikan Sarah secara agama, membersihkan semua jejaknya, dan kita akan memulai dari awal. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Karin membiarkan kata-kata penyesalan Rio mengalun. Inilah yang ia inginkan, penyesalan sejati, penyesalan yang melumpuhkan. Aku terima Dina, Rio, kata Karin, mengejutkan Rio. Dia anakmu, dan dia tidak bersalah. Aku tidak akan membiarkan anak itu menjadi korban kebodohan dan kebohongan ibunya. Aku akan menjaganya. Rio terpana. Ia tidak menyangka Karin akan secepat ini mencapai tahap penerimaan. Karin, terima kasih. Kau adalah wanita paling mulia yang pernah kutemui. Jangan senang dulu, Rio, potong Karin cepat. Aku terima Dina, tetapi aku tidak memaafkanmu semudah itu. Kau sudah menghancurkan sebagian dari diriku. Kau sudah menghancurkan kepercayaan yang kubangun 7 tahun lamanya. Aku akan menjaga anak ini, tetapi kau harus membayar harga atas pengkhianatanmu. Karin berdiri, berjalan mendekat, dan menatap Rio lurus-lurus. Kau telah berjanji akan jujur. Tapi aku tahu, kau masih menyembunyikan sesuatu. Koper tua itu, Rio. Kau belum jujur tentang isinya. Rio menunduk lagi. Ia tahu ia tidak bisa lagi berbohong. Karin sudah memegang kendali sepenuhnya. Aku meminjam uang dari rekan-rekan untuk biaya persalinan dan pengobatan Sarah. Aku harus mengembalikannya. Dan beberapa isinya adalah utang Sarah yang harus kubayar agar tidak mengancamnya. Karin tersenyum sinis. Utang? Dari mana kau tahu Sarah punya utang? Utang apa? Dan kenapa kau yang harus membayarnya? Rio menggelengkan kepala. Sarah tidak pernah cerita. Hanya ada surat ancaman dari rentenir yang menemukan kontrakan itu. Mereka mengancam akan menyakiti Sarah jika aku tidak membayar utangnya. Aku tidak tahu dari mana utang itu berasal. Baik, untuk saat ini, aku akan percaya semua kebohongan dan ketidakjujuranmu. Aku akan memberimu kesempatan untuk membersihkan namamu dan membersihkan semua masalah ini, kata Karin. Tapi sekarang, kau harus berjanji padaku satu hal lagi. Apapun, Rinku. Aku akan lakukan apapun. Mulai sekarang, aku yang akan mengambil kendali. Aku yang akan mengurus Dina, dan aku yang akan menyelidiki masalah Sarah, ujar Karin, matanya berkilat tajam.
Aku tidak mau kau lagi terjerumus dalam masalah karena hatimu yang terlalu pahlawan. Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Sarah dan mengapa ia meninggalkan anakmu. Rio terkejut. Tidak, Rinku. Jangan. Ini berbahaya. Urusan utang itu melibatkan orang-orang jahat. Justru itu. Kau perwira, tapi kau tidak mampu mengatasinya. Biarkan aku yang bermain di balik layar. Kau hanya perlu mendukungku dan memastikan aku aman. Jika kau berani lagi berbohong atau menyembunyikan sesuatu, maka aku akan pergi. Selamanya. Rio tidak punya pilihan. Ia melihat tekad baja di mata Karin. Aku setuju. Aku akan mendukungmu. Tapi jangan ambil risiko sendiri, Rinku. Aku mohon. Karin mengangguk. Puas. Ia telah menjebak Rio dalam jaring penyesalannya sendiri. Rio telah menyerahkan kendali penuh kepadanya. Kini, ia bukan lagi korban, melainkan pemegang kunci kebenaran. Sekarang, berikan aku semua informasi tentang Sarah. Pekerjaannya, temannya, dan alamat panti asuhan itu. Aku akan mulai besok, perintah Karin. Rio mengeluarkan semua detail dengan jujur. Ia menceritakan bagaimana Sarah bekerja di panti asuhan Kasih Bunda, dan bagaimana ia hanya memiliki seorang kenalan bernama Mbak Siti. Karin mengangguk. Ia tidak menyentuh Rio malam itu. Ia tidur di sofa ruang kerja, menjaga jarak. Rio hanya bisa menatap punggung istrinya dengan rasa penyesalan yang menusuk. Ia telah membuat Karin menyesal, bukan dengan kepergiannya, tetapi dengan menolak kehangatan istrinya yang sudah berubah menjadi es. Dina di kamar tamu tidur nyenyak, tidak menyadari bahwa ia baru saja menjadi jembatan yang mempertemukan seorang istri dengan kebenaran yang lebih besar dari sekadar pengkhianatan. Besok, Karin akan memulai perjalanannya untuk menyelidiki, dan ia tahu, kebenaran tentang Sarah akan jauh lebih mengejutkan daripada akta nikah siri. Pagi menyambut Karin dengan selimut kabut tipis di atas kota Jakarta, seolah alam turut bersimpati pada beratnya langkah yang harus ia ambil. Ia tidak tidur di kamar utama, melainkan di sofa ruang kerjanya, menjaga jarak fisik dari Rio yang kini bergelimang penyesalan. Jarak itu adalah hukuman nonverbal paling efektif. Karin bangun subuh, tidak ingin menyia-nyiakan waktu. Ia mengintip ke kamar tamu. Dina masih tidur pulas, meringkuk seperti anak kucing yang menemukan tempat hangat setelah badai. Melihat kemurnian dan kepolosan wajah anak itu, tekad Karin semakin kuat. Ia tidak hanya menyelamatkan rumah tangganya, ia harus menyelamatkan masa depan anak ini dari bayang-bayang masa lalu yang gelap. Rio sudah bangun, tampak bersiap untuk berangkat dinas. Ia menghampiri Karin di ruang kerja, wajahnya penuh kecemasan. Rinku, kau tidak tidur di kamar, ujar Rio pelan, nadanya penuh rasa bersalah. Karin tidak menatapnya. Ia sibuk membaca berkas-berkas panti asuhan Kasih Bunda yang diberikan Rio semalam. Aku harus bekerja. Aku tidak bisa membiarkan urusan kantor terganggu karena urusan rumah tangga yang kau ciptakan. Rio menunduk. Aku tahu aku pantas mendapatkan ini. Tapi, tolong, janji padaku kau tidak akan pergi sendiri ke tempat yang berbahaya. Aku akan meminta cuti, kita pergi berdua. Karin akhirnya mengangkat wajah, tatapannya dingin. Kau sudah berjanji menyerahkan kendali padaku. Lagi pula, kau seorang perwira, Rio. Jika kau tiba-tiba mengajukan cuti saat baru pulang dinas, itu akan menimbulkan kecurigaan. Tugasmu sekarang adalah menjadi suami yang sempurna di mata dunia, dan ayah yang siaga bagi Dina. Aku akan mengurus Sarah. Tapi Rinku. Tidak ada tapi, potong Karin cepat. Aku akan bilang pada kantor, aku ada proyek desain di luar kota. Kau bilang pada kolega, aku ada urusan keluarga. Kau harus pandai berakting, Rio. Ini adalah ujian terakhirmu. Aku sudah membeli tiket pesawat dan memesan hotel atas nama kantor. Aku akan terbang hari ini. Rio menghela napas panjang, kekalahan tampak jelas di matanya. Ia sadar, Karin kini bukan lagi istri yang lemah lembut, melainkan komandan strategi yang memimpin operasi penyelamatan rumah tangga mereka. Baik, aku akan menyiapkan logistik yang mungkin kau butuhkan. Aku akan mengirimkan nomor kontak rekanku di kota itu. Jika terjadi apa-apa, hubungi dia. Jangan pernah sendirian di malam hari. Janji.
Aku janji akan hati-hati, jawab Karin, tidak ingin memberikan janji yang terlalu mudah. Siang itu, Karin mendarat di kota dinas Rio. Kota kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Saat di taksi menuju hotel, Karin memutar kembali cerita Rio. Sarah meninggal mendadak 2 minggu lalu, dimakamkan seadanya, dan Rio tidak sempat mengurusnya dengan layak karena takut. Semua terdengar terlalu nyaman bagi kebohongan Rio. Karin tidak langsung menuju panti asuhan. Ia memilih cara profesional, melakukan observasi tanpa menimbulkan kecurigaan. Setelah check-in, Karin menuju alamat panti asuhan Kasih Bunda. Bangunannya sederhana, tampak terawat, terletak di pinggiran kota yang tenang. Karin memarkir mobil sewaan agak jauh dan berjalan masuk, pura-pura menjadi donatur. Ia disambut oleh seorang wanita parubaya yang ramah, Ibu Wati, kepala panti. "Selamat datang, Bu. Ada yang bisa kami bantu?" sambut Ibu Wati dengan senyum hangat. "Saya Karin. Kebetulan sedang ada urusan bisnis di kota ini. Saya ingin melihat-lihat dan mungkin menyumbang sedikit," jawab Karin, memasang senyum profesionalnya. Saat berkeliling, Karin dengan sengaja mengarahkan percakapan pada Rio. "Saya dengar panti ini mendapat banyak bantuan dari TNI, terutama dari Letnan Kolonel Rio Adi Pratama," tanya Karin santai. "Oh, ya. Bapak Rio itu sangat baik, Bu. Beliau sering datang membantu. Sangat dermawan," puji Ibu Wati tulus. "Saya dengar juga ada seorang staf di sini yang sangat dekat dengan Bapak Rio. Namanya Sarah." Mendengar nama Sarah, senyum Ibu Wati langsung memudar. Raut wajahnya berubah menjadi tegang, seperti awan mendung yang tiba-tiba menutupi matahari. "Sarah, ya, dia pernah bekerja di sini," jawab Ibu Wati, suaranya lebih rendah. "Apa dia sudah pindah, Bu? Saya dengar ia mendapat pekerjaan lebih baik di kota lain." Karin mencoba memancing. Ibu Wati berbisik, mendekat ke telinga Karin. "Bu Karin, saya tidak mau bicara buruk tentang orang. Tapi Sarah itu memang bekerja di sini. Dia sangat pandai bersikap di depan Bapak Rio. Tapi dia pembohong ulung." Jantung Karin berdegup kencang. Ia tahu ia berada di jalur yang benar. "Pembohong? Maksud Ibu?" "Sarah itu punya banyak masalah, Bu. Utang di mana-mana. Dia meminjam uang dari panti asuhan, katanya untuk biaya pengobatan adiknya. Kami baru tahu dia tidak punya adik. Dan dia menghilang tiba-tiba. Setelah ia mengambil sejumlah besar uang sumbangan panti," jelas Ibu Wati, wajahnya tampak sedih. "Dia menghilang sekitar 6 minggu lalu. Kami sudah melaporkannya." 6 minggu lalu. Rio bilang Sarah meninggal 2 minggu lalu. Karin kini memiliki bukti kuat bahwa Rio berbohong tentang tanggal kematian Sarah. Dan Sarah tidak meninggal karena sakit, dia menghilang karena melarikan diri dari utang. "Maaf, Bu Wati. Saya turut prihatin. Apakah Sarah meninggalkan sesuatu? Atau seorang anak?" tanya Karin hati-hati. Ibu Wati menggeleng. "Tidak. Dia pergi begitu saja. Kami tidak tahu kemana. Kami hanya berharap uang panti bisa kembali. Tapi, saya dengar Sarah punya seorang anak perempuan, bernama Dina." Ibu Wati menatap Karin dengan tatapan bingung. "Dina? Sarah tidak pernah punya anak, Bu. Dia bilang dia tidak bisa punya anak." Karin terhenyak. Informasi ini seperti palu godam yang menghantam fondasi cerita Rio. Dina bukanlah anak Sarah? Jika Dina bukan anak Sarah, lantas, siapa Dina? Karin mencoba menenangkan diri. Ia harus tetap terlihat tenang. "Mungkin saya salah dengar, Bu Wati. Terima kasih atas informasinya." Karin berpamitan. Ia berjalan keluar dari panti, otaknya berputar kencang. Kebohongan Rio telah terkuak lapis demi lapis, tetapi inti masalahnya semakin rumit. Rio berbohong tentang koper, bukan barang rekan kerja. Kematian Sarah. Sarah menghilang 6 minggu lalu, bukan meninggal 2 minggu lalu. Masalah Sarah, terlilit utang rentenir, bukan sakit biasa. Status Dina, Sarah tidak punya anak. Karin segera masuk ke mobil dan mengeluarkan ponselnya. Ia harus segera menghubungi Rio, tetapi tidak secara langsung.
Ia ingin Rio merasakan tekanan. Ia mengirim pesan singkat yang sangat spesifik. Sebuah umpan yang akan membuat Rio panik. Karin, aku sudah bicara dengan Ibu Wati di panti asuhan Kasih Bunda. Dia bilang Sarah menghilang 6 minggu lalu setelah mengambil uang sumbangan. Dia bilang Sarah tidak punya anak. Lalu siapa Dina? Rio? Jangan bohong lagi. Karin menunggu. Tak sampai 1 menit, ponselnya bergetar hebat. Rio menelepon berkali-kali. Karin mengabaikannya, membiarkan Rio merasakan api neraka kebingungan dan ketakutan. Akhirnya, Karin mengangkat panggilan Rio. Rinku, kenapa kau langsung ke sana? Itu berbahaya. Aku sudah bilang. Dengar, kau harus segera pulang. Ini bukan urusanmu. Suara Rio terdengar panik, memecah kesunyian mobil. Aku tidak akan pulang sebelum aku tahu kebenaran seutuhnya. Kau berjanji jujur. Tapi kau masih berbohong tentang kematian Sarah dan status Dina. Sekarang, jelaskan, tuntut Karin. Suaranya sedingin es. Rio terdiam lama. Suaranya berubah menjadi putus asa. Baik, kau benar. Sarah tidak meninggal karena sakit. Dia melarikan diri dari utang. Dia meninggalkanku. Aku baru tahu utangnya sangat besar. Aku terus memberinya uang karena dia mengancam akan bunuh diri dan menjelek-jelekan namaku di markas. Lalu Dina? Kenapa kau bilang dia anakmu dari Sarah, padahal Sarah tidak punya anak? Desak Karin. Nadanya kini melunak karena ia merasakan ada tragedi di balik kebohongan ini. Dina memang bukan anak biologis Sarah. Dan dia juga bukan anakku, Rinku. Pengakuan Rio meledak di telepon. Suara Rio penuh ratapan. Karin terkesiap. Pengakuan ini lebih mengejutkan daripada akta nikah siri. Apa maksudmu, Rio? Lalu siapa Dina? Dina adalah anak yatim piatu yang ditinggalkan di panti asuhan. Sarah, dia menculik Dina saat dia masih bayi. Hanya untuk memperkuat ceritanya bahwa dia hamil anakku. Dia tahu betapa aku mendambakan seorang anak. Rio menangis terseduh-seduh di telepon. Sarah meninggalkannya begitu saja di kontrakan sewaanku. Dia kabur dengan uang itu dan tidak pernah kembali. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku terlalu mencintai Dina. Dia sudah seperti anakku. Aku tidak bisa mengembalikannya ke panti asuhan. Aku takut rahasia ini terbongkar dan karirku hancur. Dan yang terpenting, aku tidak bisa meninggalkannya. Karin menutup mata. Rasa sakit pengkhianatan Rio seketika menguap, digantikan oleh simpati yang mendalam atas kebodohan tragis suaminya. Rio tidak selingkuh, ia diperangkap dan diperalat oleh wanita licik yang memanfaatkan kelemahan terbesarnya, kerinduan akan seorang anak. Dan kau tidak pernah bisa punya anak, Rio? Tanya Karin, suaranya sangat pelan. Keheningan kembali menyelimuti. Rio menjawab dengan suara tertahan. Ya, Rinku. Aku tidak bisa. Ada masalah lama karena cedera saat operasi. Aku malu. Aku takut kau meninggalkanku. Aku menyembunyikannya selama ini. Karin menjauhkan ponsel dari telinganya. Air mata yang akhirnya tumpah bukan lagi air mata seorang istri yang dikhianati, melainkan air mata seorang istri yang menyadari betapa besar beban rahasia dan rasa malu yang ditanggung suaminya. Rio tidak berselingkuh untuk bersenang-senang. Ia berselingkuh karena desperate untuk memenuhi harapan memiliki anak yang ia tahu tidak bisa ia penuhi secara biologis. Karin mengambil napas dalam-dalam. Aku mengerti, Rio. Aku mengerti mengapa kau berbohong. Aku mengerti mengapa kau panik. Tapi, kau seharusnya jujur padaku sejak awal. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu karena ketidakmampuanmu, Rio. Aku tahu sekarang, Rinku. Aku tahu. Aku sangat menyesal. Tolong, jangan tinggalkan aku. Aku telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupku dengan tidak mempercayaimu. Aku tidak akan meninggalkanmu, Rio. Tapi kau harus tetap di Jakarta. Aku harus mencari tahu keberadaan Sarah, karena dia bukan hanya pembohong, dia penculik anak dan penipu rentenir. Dina dalam bahaya jika dia kembali. Aku harus menyelesaikan ini sampai tuntas. Karin memutus panggilan. Ia menatap keluar jendela. Matahari sudah mulai terbenam.
Ia telah menemukan kebenaran yang jauh lebih mengerikan dari sekadar akta nikah siri. Rio bukanlah seorang pengkhianat yang tulus, melainkan korban ulung dari sandiwara picisan. Kini, tugas Karin bukan hanya membuat Rio menyesal yang sudah ia capai, tetapi untuk memulihkan kehormatan suaminya dan melindungi Dina dari bahaya yang mengintai. Karin mengeluarkan foto Sarah dan Nino dari tasnya. Waktunya ia beralih dari penyelidikan panti asuhan ke urusan yang lebih gelap, melacak rentenir. Kepala Karin terasa seperti sarang lebah, berdengung oleh fakta-fakta yang baru saja ia cerna. Ia mematikan mesin mobil sewaan dan bersandar di jok. Langit di luar jendela sudah menggelap, tetapi di dalam hatinya, kini ada cahaya kebenaran yang menerangi lorong pengkhianatan Rio. Rio bukan penjahat, melainkan korban sandiwara picisan yang dimainkan oleh Sarah, memanfaatkan kerinduan Rio akan seorang anak dan rasa malu Rio atas ketidakmampuannya memiliki keturunan. Rasa sakit karena dikhianati kini berganti menjadi urgensi. Karin harus melupakan ego dan fokus pada misi yang lebih besar, melindungi Dina dan membersihkan nama Rio dari pusaran masalah rentenir dan penculikan anak. Karin mengambil napas dalam-dalam. "Aku tidak bisa pulang sekarang," bisiknya pada keheningan. Bahaya itu nyata, dan Sarah masih bebas. Ia mengeluarkan ponsel, bukan untuk menelepon Rio, tetapi untuk menghubungi seorang teman lamanya, Nita, seorang detektif swasta spesialis kasus finansial yang ia kenal dari proyek desain kelas atas. Panggilan itu langsung tersambung. "Nita, ini Karin. Maaf mengganggu malam-malam, tapi aku butuh bantuanmu." Mendesak dan sangat rahasia. "Karin, ada apa?" "Suaramu tegang sekali," jawab Nita. Karin memilih kata-kata dengan hati-hati. Ia tidak bisa menceritakan semua detail tentang Rio, tetapi ia harus memberikan umpan yang cukup. "Aku punya klien yang terseret dalam masalah utang piutang. Melibatkan rentenir berinisial Fighter Finance dan seorang wanita bernama Sarah. Aku perlu tahu semua tentang Fighter Finance, dan lebih penting lagi, alamat pria yang ada di foto ini. Aku akan kirimkan fotonya sekarang." "Rentenir? Wow, ini di luar desain interior, darling," balas Nita, terdengar terkejut. "Tentu, kirim fotonya." "Fighter Finance? Aku pernah dengar. Itu bukan perusahaan legal. Mereka jaringan kriminal." "Aku tahu. Itu sebabnya aku butuh kamu. Kecepatanku adalah segalanya. Jangan tanya detail pribadinya. Aku akan bayar 2 kali lipat dari tarif normalmu," tutup Karin, sebelum mengirimkan foto Sarah dan pria bertato yang ia temukan di koper Rio, Nino. Setelah Nita menerima instruksi dan foto, Karin mematikan ponselnya. Ia tidak bisa menunggu di hotel. Ia harus bergerak, tetapi dengan cerdas. Karin teringat alamat yang tertera di belakang foto Polaroid Nino di dalam koper. Sebuah alamat ruko di pusat kota. Ia memutuskan untuk melakukan observasi awal dari jarak jauh. Malam itu, Karin mengendarai mobil sewaan dengan hati-hati menuju alamat tersebut. Kawasan itu adalah pusat bisnis yang sepi di malam hari, dipenuhi ruko-ruko tertutup. Ruko yang dituju Karin tampak gelap, tetapi ada sebuah mobil pick-up hitam besar terparkir di depan, memberikan kesan mencolok. Karin memarkir jauh dan hanya mengamati dari balik bayangan toko. 15 menit berlalu, tidak ada pergerakan. Tiba-tiba, pintu ruko terbuka, dan 2 pria bertubuh besar keluar. Salah satunya adalah Nino, pria bertato dari foto. Mereka merokok, berbicara serius, dan tatapan mata Nino penuh perhitungan. Nino terlihat lebih berbahaya dalam kehidupan nyata daripada dalam foto. Ia tidak memiliki aura rentenir biasa. Ia tampak seperti pemimpin jaringan yang kejam. Karin memasang kamera ponselnya, merekam percakapan mereka dari jarak aman. Ia hanya menangkap beberapa fragmen kata yang membuat darahnya beku. Dia harusnya sudah membawa uang itu. Rio itu perwira, pasti kaya. Kalau tidak, kita bawa saja anak itu sebagai jaminan. Biar Sarah sendiri yang muncul. Dia tahu di mana kita temukan anak itu. Karin nyaris menjerit. Rencana jahat mereka terkuak. Mereka tahu Dina bersama Rio, dan mereka berencana menggunakan Dina sebagai sandera untuk memancing Sarah, atau memeras Rio. Karin tidak bisa mendengarkan lebih lama. Ia mundur perlahan, kembali ke mobil. Jantungnya berdebar kencang. Ia harus segera menghubungi Rio,
Tetapi Rio tidak boleh panik. Ia menelepon Rio dari mobil. Kali ini, Rio mengangkat dengan cepat. "Rinku, kenapa kau baru telepon? Aku sudah khawatir setengah mati." Suara Rio terdengar lega bercampur marah. "Aku aman, Rio. Dengar baik-baik. Aku tahu lebih banyak. Sarah masih hidup, dan dia bukan hanya penipu utang. Dia terlibat dengan jaringan rentenir yang dipimpin oleh seorang pria bernama Nino." "Nino? Siapa dia?" "Pria bertato yang ada di koper itu, Rio. Aku melacaknya ke sebuah ruko. Dan aku dengar percakapan mereka. Mereka tahu Dina bersamamu. Mereka berencana menculik Dina sebagai sandera." Seketika, Rio terdiam. Hening di ujung telepon terasa lebih menakutkan daripada teriakan apapun. Mereka tahu Dina." Rio terdengar seperti robot yang kehabisan baterai. "Ya. Jadi, hentikan penyesalanmu, Rio. Sekarang kita harus bertindak cepat dan cerdas. Aku akan kembali besok pagi dengan semua bukti yang Nita kumpulkan. Kau harus menjaga Dina. Jangan biarkan dia keluar rumah. Pasang alarm keamanan. Jangan ceritakan ini pada siapapun, bahkan pada kolega terdekatmu, karena kita tidak tahu siapa yang bisa dipercaya." Rio akhirnya mendapatkan kembali suaranya. Suara Rio kini terdengar tegas, kembali pada mode perwira yang disiplin. Penyesalan berubah menjadi tanggung jawab dan perlindungan. "Baik, Rinku. Aku mengerti. Maafkan kebodohanku. Aku akan lakukan apapun yang kau perintahkan. Aku akan mengamankan rumah. Aku akan tidur di depan kamar Dina. Kau harus segera pulang. Jangan lakukan apa-apa lagi di sana, Rinku. Aku mohon." "Aku akan pulang, Rio. Tapi aku punya satu tugas lagi untukmu. Cek kembali semua informasi yang Sarah berikan. Aku yakin masih ada kebohongan yang tersembunyi. Fokus pada asal-usul Dina. Di mana Sarah menculik anak itu? Kau harus ingat setiap detailnya." "Aku akan sampai di sana besok siang," ujar Karin, memutus panggilan. Keesokan paginya, sebelum fajar menyingsing, Nita menelepon Karin. "Karin, aku punya semuanya. Informasi yang sangat panas," kata Nita tanpa basa-basi. Rentenir Fighter Finance dijalankan oleh Nino. Dia menjalankan pencucian uang dan perdagangan orang, termasuk anak-anak. Itu bukan hanya utang biasa, itu utang sindikat. "Perdagangan anak?" tanya Karin, suaranya tercekat. "Ya. Dan tentang Sarah. Aku melacak semua riwayat keuangannya. Dia bukan pekerja panti asuhan biasa. Dia adalah mantan pacar Nino dan kaki tangannya. Dia tahu celah di panti asuhan, dan mereka sering menggunakan panti untuk mencuci anak-anak yang mereka curi, atau anak-anak yang ditinggalkan untuk diolah ke pasar gelap adopsi internasional." Karin merasakan kengerian merayapi tulang punggungnya. Dina diculik? Dan ini yang paling mengejutkan, Karin. Aku menemukan laporan polisi yang sangat lama. Sekitar 5 tahun lalu. Ada kasus penculikan bayi yang belum terpecahkan dari sebuah desa terpencil, dekat dengan lokasi dinas Rio. Ciri-ciri bayi itu persis seperti ciri-ciri Dina. Mata besar, rambut ikal hitam. Laporan itu mencantumkan bahwa bayi itu ditinggalkan di gerbang panti asuhan, sebelum kemudian dicuri oleh seorang staf panti. Karin menutup mulutnya, menahan napas. Dina bukan hanya anak yatim yang ditinggalkan. Dina adalah korban penculikan lama. Sarah tidak hanya mencuri Dina dari panti. Sarah yang mungkin telah menculik Dina dari orang tua kandungnya 5 tahun lalu. Dan Sarah? Di mana dia sekarang? Dia kabur. Tapi aku melacak transfer uang terakhir dari rekeningnya ke sebuah negara tetangga. Dia pasti sedang bersembunyi di sana. Nino sedang berusaha memaksanya kembali ke Indonesia karena dia memegang rahasia besar tentang jaringan mereka. Karin mengucapkan terima kasih kepada Nita. Ia kini memiliki kepingan puzzle terakhir. Sarah telah menggunakan Rio sebagai perisai, menggunakan seragam perwira Rio sebagai tameng dari kejaran rentenir, dan memanfaatkan uang Rio untuk melarikan diri, meninggalkan Dina sebagai sandera yang tidak ia perlukan lagi. Karin segera memesan penerbangan pertama kembali ke Jakarta.
Ia membawa serta semua bukti fisik dan digital yang dikumpulkan Nita dan dirinya. Bukti utang, bukti kriminal Nino, dan yang terpenting, laporan penculikan bayi yang cocok dengan ciri-ciri Dina. Saat tiba di rumah, Rio menyambutnya di depan pintu. Rio tidak lagi mengenakan seragam, ia mengenakan pakaian santai, tetapi aura tegangnya terasa kental. Ia memeluk Karin erat, pelukan yang berbeda dari pelukan selamat datang. Pelukan ini penuh rasa syukur, penyesalan, dan perlindungan. Syukurlah kau kembali, Rinku. Aku tidak tidur semalam. Dina aman. Aku sudah mengamankan semua jendela dan pintu, ujar Rio, napasnya tidak teratur. Aku juga berhasil, Rio. Aku tahu kebenaran seutuhnya. Dan itu jauh lebih mengerikan dari yang kita bayangkan, kata Karin sambil menarik Rio ke ruang kerja. Karin menyajikan semua temuannya. Hubungan Sarah dengan Nino, jaringan kriminal Fighter Finance, dan yang paling menyakitkan, laporan penculikan Dina. Rio duduk, kepalanya tertunduk di atas meja. Ia tidak lagi marah pada Sarah, ia marah pada dirinya sendiri. Ia marah karena kebodohannya hampir membahayakan anak yang paling ia cintai. Aku sangat menyesal, Rinku. Aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya ingin jadi ayah. Aku dibutakan. Aku mengira aku menyelamatkan seorang wanita dan anakku, padahal aku hanya menjadi dompet dan tameng bagi seorang penjahat. Rio meratap. Karin duduk di sebelahnya. Ia menggenggam tangan Rio. Kita tidak punya waktu untuk penyesalan, Rio. Sekarang kita harus bertindak. Nino mengira Dina adalah anak kandung Sarah, atau setidaknya sandera yang bisa memancing Sarah. Kita harus bekerja sama. Karin menunjukkan laporan penculikan. Kau bilang, kau janji akan menceritakan asal-usul Dina saat kau menyelamatkannya. Apa yang Sarah katakan padamu? Detail apapun. Rio berpikir keras. Dia bilang Dina ditemukan ditinggalkan di depan panti asuhan. Tapi dia bilang dia adalah satu-satunya yang tahu. Dia bilang Dina adalah anak seorang perwira yang tidak bertanggung jawab, dan dia mengambil anak itu untuk melindunginya. Itu sebabnya aku percaya dia. Kebohongan yang sangat rapi. Tapi itu memberi kita petunjuk. Rio, ada desa terpencil yang disebut di laporan ini. Kita harus mencari tahu apakah Dina benar-benar anak dari desa itu. Untuk apa, Rinku? Apapun asal-usulnya, Dina adalah anak kita sekarang. Tentu saja. Tapi jika kita bisa menemukan orang tua kandung Dina, itu akan memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi Dina. Kita bisa mengadopsi Dina secara resmi, membebaskannya dari bayang-bayang Sarah dan Nino. Kita akan membelokkan alur cerita ini. Rio menatap istrinya. Karin kini bukan hanya pasangan hidupnya, melainkan malaikat pelindung bagi keluarganya. Cinta dan penyesalan Rio terhadap Karin mencapai titik kulminasi. Ia dibuat menyesal atas semua kebodohannya, tetapi pada saat yang sama, ia diselamatkan oleh kemuliaan hati Karin. Kau benar, Rinku. Aku akan meminta bantuan kolega terpercaya di intelijen. Kita akan melacak asal-usul Dina. Dan kita akan menggunakan Nino untuk menjerat Sarah kembali. Kita akan membersihkan kekacauan yang kubuat ini. Janji Rio, suaranya dipenuhi tekad baru. Karin tersenyum, senyum tulus yang akhirnya kembali ke wajahnya. Kita, Rio, kita yang akan membersihkannya. Sekarang, ayo kita temui putri kita. Mereka berjalan ke kamar Dina. Di sana, Dina terbangun, menatap Karin dan Rio dengan mata polosnya. Dina tersenyum. Senyum itu adalah hadiah terbaik bagi Karin. Hadiah yang jauh lebih berharga daripada pernikahan sempurna yang pernah ia miliki. Malam itu, ruang kerja yang tadinya dipenuhi ketegangan kini terasa dilingkupi aliansi baru yang kokoh. Karin dan Rio duduk berhadapan, bukan sebagai suami istri yang berkonflik, melainkan sebagai dua komandan yang merancang strategi penyelamatan. Penyesalan Rio terhadap kebodohannya sudah tuntas. Kini ia berjuang untuk menebusnya dengan kepatuhan penuh pada kepemimpinan istrinya. Rencana pertama, perlindungan total untuk Dina, ujar Karin, menunjuk papan tulis putih yang baru saja ia pasang. Ia menuliskan poin-poin dengan spidol, tangannya gesit dan penuh perhitungan. Rio, mulai besok, kau urus pengamanan internal rumah. Pasang kamera tersembunyi.
Pastikan panic button terpasang di kamar kita dan kamar Dina. Kau harus standby di rumah, menggunakan alasan cuti mendadak karena urusan keluarga penting. Jangan ke markas kecuali sangat mendesak. Rio mengangguk. Aku akan minta izin atasan. Untuk perlindungan fisik, aku akan menempatkan 2 personel intelijen terpercaya yang kukenal di luar pagar rumah. Mereka akan menyamar sebagai tukang kebun dan petugas keamanan baru. Mereka tidak perlu tahu keseluruhan cerita, cukup tahu bahwa ada ancaman terorganisir. Bagus. Rencana kedua, melacak asal-usul Dina, lanjut Karin, matanya fokus pada laporan penculikan bayi yang ia bawa dari kota dinas. Laporan ini menyebut desa terpencil dekat perbatasan, sekitar 500 km dari panti asuhan. Kita harus mencari tahu apakah Dina benar anak dari desa itu. Jika kita temukan orang tua kandungnya, kita bisa mendapatkan izin adopsi resmi yang akan memutus semua ikatan hukum Dina dengan Sarah dan jaringan Nino. Aku bisa menggunakan jaringan intelijenku untuk melacak laporan itu, kata Rio. Tapi, ini kasus lama. Butuh waktu dan kehati-hatian. Kita tidak boleh membuat gaduh di kalangan penduduk desa. Tidak. Kau tidak boleh melibatkan jaringan resmimu dulu, Rio. Kita tidak tahu sejauh mana korupsi atau ketakutan yang sudah ditanamkan Nino di sana. Kita butuh seseorang di lapangan yang low profile dan terpercaya. Aku akan mengirim Nita. Nita adalah detektif swasta spesialis finansial yang kini telah beralih peran menjadi penyelidik latar belakang. Rio ragu. Detektif swasta? Bukankah itu berisiko? Risiko lebih kecil daripada membiarkan seorang perwira TNI aktif menyelinap di desa perbatasan. Nita akan menyamar sebagai wartawan atau peneliti sosial. Aku sudah memberinya semua ciri-ciri Dina dan detail laporan penculikan. Dia akan berangkat besok pagi. Tugasmu adalah menyiapkan dana operasional dan memastikan dia aman, tegas Karin. Rencana ketiga, dan ini yang paling berani, menarik Sarah dan Nino ke Jakarta. Mereka mengira Dina adalah sandera yang berharga. Kita akan menggunakannya sebagai umpan, kata Karin, suaranya kini terdengar seperti baja dingin. Kita harus membuat Nino yakin bahwa Rio sudah menyerah dan siap membayar uang tebusan. Dan kita harus membuat Sarah kembali, karena dia memegang rahasia internal jaringan itu. Bagaimana caranya, Rinku? Nino itu berbahaya. Rio menahan napas. Melalui uang. Nino mengejar uang, bukan anak. Kita akan mulai dengan transfer kecil ke rekening Fighter Finance yang kau bayar selama ini. Kita harus membuatnya yakin bahwa Rio akan membayar lunas utang Sarah, asalkan Dina aman. Kemudian, kita akan mengumumkan Dina secara tidak langsung ke publik. Rio terkejut. Mengumumkan? Jangan gila, Rinku. Itu akan membahayakan Dina. Dengarkan aku, Rio. Bukan pengumuman resmi. Tapi aku akan menggunakan media sosialku. Aku punya jutaan pengikut. Aku akan memposting foto kita bertiga. Kau, aku, dan Dina. Dengan caption yang sangat menyentuh. Aku akan menggambarkan Dina sebagai anak istimewa yang menjadi kebahagiaan baru kami setelah perjalanan panjang. Ini akan membuat Nino yakin bahwa Dina sudah aman dan dicintai oleh keluarga perwira, meningkatkan nilai Dina di mata mereka. Dan yang lebih penting, ini akan membuat Sarah cemburu dan marah. Rio terdiam, mencerna strategi Karin yang sangat tidak biasa dan berisiko. Kenapa Sarah harus cemburu? Karena semua bukti menunjukkan, Sarah tidak pernah mencintai anak itu, tapi ia sangat posesif terhadap status dan uang Rio. Jika ia melihat social proof bahwa Rio dan aku bahagia mengurus Dina, ia akan marah dan berpikir ia kehilangan aset berharganya. Sarah adalah tipe narsistik. Ia pasti akan kembali untuk merebut kendali atau setidaknya merusak kebahagiaan ini, daripada membiarkanku hidup sempurna dengan anak dan suaminya. Jelas Karin, nadanya penuh keyakinan. Rio menatap Karin dengan kagum. Istrinya tidak lagi sekadar melawan. Ia bermain catur di tingkat yang jauh lebih tinggi daripada yang bisa ia bayangkan. Penyesalannya kini bercampur dengan rasa takjub. Kau jenius, Rinku. Aku sangat menyesal telah meragukanmu, bisik Rio. Penyesalanmu sudah cukup, Rio. Sekarang fokus pada pekerjaan.
Mulai dengan transfer uang kecil itu malam ini juga. Dan besok, kau harus berpose paling bahagia di depan kamera ponselku, perintah Karin. Keesokan harinya, rumah Karin dan Rio diselimuti sandiwara kebahagiaan. Rio, yang semalam sudah menyalurkan sedikit uang ke rekening Fighter Finance, kini mengikuti arahan Karin dengan disiplin militer. Karin mengambil beberapa foto candid Rio bermain dengan Dina di taman belakang. Dina, yang semalam tidur nyenyak, pagi itu tampak lebih riang. Rio, dengan wajahnya yang tampan dan tatapan tulus, terlihat seperti ayah idaman. Oke, perfect, seru Karin setelah mengambil serangkaian foto. Sekarang, Rio, ambil Dina. Kita akan foto bertiga. Berikan ekspresi paling bahagia, seolah kau tidak pernah melakukan kesalahan seumur hidupmu. Rio memeluk Dina erat, lalu merangkul pinggang Karin. Aku tidak perlu berakting, Rinku. Saat ini, aku benar-benar bahagia. Aku bahagia kau kembali, dan aku bahagia Dina ada di sini. Karin membalas senyumnya, yang kali ini sedikit lebih tulus daripada senyum-senyumnya. Mereka mengambil beberapa selfie keluarga yang tampak sempurna. Karin segera mengunggahnya ke media sosialnya dengan caption yang menggugah emosi. Karin Adi Pratama. Setiap perjalanan panjang selalu memiliki hadiah terindah. Setelah 6 bulan sendirian, akhirnya rumah kami kembali penuh tawa. Terima kasih kepada semesta yang telah mengirimkan malaikat kecil ini ke dalam hidup kami. Kami siap menyambut babak baru, menjadi orang tua yang lebih kuat. Selamat datang, sayangku. Dunia kami lebih cerah tanpamu. Keluarga baru berkat terindah cinta tanpa syarat. Dalam hitungan jam, postingan itu meledak. Ribuan komentar membanjiri, memuji kehangatan dan keindahan keluarga Rio dan Karin. Misi pertama berhasil. Mereka telah memasang umpan visual untuk Sarah. 3 hari kemudian, kabar datang dari Nita dari desa perbatasan. Karin menerima panggilan Nita saat ia sedang menemani Dina menggambar di ruang keluarga. Rio duduk di dekat pintu, berjaga-jaga. Karin, aku punya berita. Berita baik dan buruk. Suara Nita terdengar tegang. Katakan, Nita. Aku siap, jawab Karin, tangannya gemetar. Berita buruknya, laporan penculikan bayi 5 tahun lalu itu nyata. Desa ini memang pernah kehilangan bayi. Bayi itu bernama Asih. Berita baiknya, aku berhasil menemukan jejak ibu kandung Asih. Ibu kandung Dina? Siapa dia? Tanya Karin, suaranya tercekat. Namanya Maya. Dia seorang penjahit di desa ini. Dia tidak pernah melaporkan penculikan itu, karena dia diancam oleh Nino. Maya adalah mantan istri Siri Nino sebelum Sarah. Ternyata Nino juga punya utang budi pada Maya. Jadi Nino menggunakan Maya untuk mendapatkan bayi, lalu dia memaksa Maya diam. Nino dan Sarah adalah satu sindikat. Karin menutup mata. Jaring-jaring gelap ini jauh lebih luas dari yang ia bayangkan. Nino adalah pemain utama yang memanfaatkan wanita-wanita lemah, termasuk Sarah dan Maya, untuk menjalankan aksinya, dan Rio nyaris menjadi korban utama dalam skema ini. Dan sekarang, di mana Maya? Dia masih di desa, hidup dalam ketakutan dan penyesalan karena tidak bisa mencari anaknya. Dia selalu menggambar satu motif bunga yang sama. Aku melihatnya, motif itu sama persis dengan motif bunga di selimut yang dibawa Dina saat pertama datang. Nita berseru. Air mata Karin tumpah. Ini adalah keajaiban kecil yang tak terduga. Sebuah benang takdir yang menghubungkan Dina dengan ibu kandungnya, melalui sebuah motif selimut. Nita, jangan bilang apa-apa pada Maya dulu. Ambil sampel rambutnya. Katakan saja untuk proyek riset. Aku ingin Rio mengirimkan sampel rambut Dina, dan kita pastikan dengan tes DNA. Jika terbukti, kita akan memiliki senjata pamungkas untuk melawan Nino, perintah Karin, suaranya kembali dingin. Akan kulakukan. Tapi kau dan Rio harus hati-hati. Aku dengar dari informanku, Nino sudah mulai bergerak ke Jakarta setelah melihat postinganmu. Umpanmu berhasil, Karin. Dia akan segera menghubungimu atau Rio. Karin memutus panggilan. Ia menatap Rio. Rio, Nita sudah menemukan ibu kandung Dina. Kita akan tes DNA. Jika terbukti, kita akan memiliki hak adopsi yang sah dan perlindungan hukum untuk Dina.
Tapi, Nino sudah dalam perjalanan ke Jakarta. Dia datang untuk Dina dan uang. Rio berdiri tegak. Wajahnya yang tegang kini terlihat bertekad. Ia berjalan ke hadapan Karin, memegang tangan Karin di atas meja. Kau telah membuatku menyesal atas kebodohanku, Rinku, dan kau telah membukakan mataku pada kejahatan yang hampir merenggut segalanya. Sekarang, kita akan menjerat mereka. Kita akan gunakan Dina sebagai umpan, tetapi aku bersumpah, rambut Dina tidak akan tersentuh. Aku akan menghubungi rekanku di reserse kriminal. Kita akan jebak Nino dan Sarah saat mereka datang. Janji Rio, pandangannya teguh. Karin mengangguk, rasa harunya tulus. Ia tidak hanya mendapatkan kembali suaminya, ia mendapatkan mitra sejati. Baik, kita akan pasang perangkap. Aku akan menyusun skenario pertemuan dengan Nino. Kau siapkan rekanku di reskrim. Dan kita akan tunggu hasil DNA, kata Karin. Ia memandang Dina yang sedang asyik mewarnai. Gadis kecil itu tidak tahu betapa banyak hati yang kini berjuang untuk melindungi sehelai rambutnya. Suhu di Jakarta terasa sejuk, tetapi di dalam rumah, ketegangan terasa membakar. 2 hari telah berlalu sejak Karin menerima kabar dari Nita tentang Maya, ibu kandung Dina, dan sejak mereka tahu bahwa Nino sedang bergerak menuju ibu kota. Rio telah mengambil cuti mendadak dengan alasan keluarga, dan rumah itu kini beroperasi di bawah pengamanan silent mode. 2 personel intelijen yang menyamar sebagai tukang kebun dan petugas keamanan baru telah disiagakan di luar gerbang. Karin duduk di ruang kerja, menatap hasil foto selfie keluarga yang diunggahnya ke media sosial. Postingan itu sukses besar. Di mata publik, mereka adalah keluarga bahagia. Di balik layar, postingan itu sukses membuat Nino marah karena mengira asetnya disalahgunakan, dan sukses memancing Sarah yang sedang bersembunyi di luar negeri, yakin bahwa kebahagiaan sempurna Rio dan Karin adalah ejekan untuk kegagalannya. Pagi itu, paket kilat datang. Berisi hasil tes DNA antara sampel rambut Dina dan sampel rambut Maya, yang diambil Nita dari sisir penjahit di desa. Karin dan Rio membuka amplop itu bersamaan. Tangan mereka saling menggenggam erat. Kau telah membuatku jatuh, Karin. Aku akan pastikan kau tidak bahagia. Karin hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum kemenangan. Aku akan bahagia, Sarah. Aku sudah menemukan kebenaran yang jauh lebih berharga daripada pernikahan sempurna yang kau coba hancurkan. Dari balik kerumunan polisi, Rio muncul. Ia berjalan mendekat ke Karin, memeluk istrinya erat-erat di depan Nino dan Sarah yang diborgol. Kau hebat, Rinku. Kau yang menjebak mereka berdua. Kau menyelamatkan kita semua, bisik Rio. Rio kemudian menatap Sarah yang terseduh-seduh. Kau tidak hanya menipu saya, Sarah. Kau menghancurkan hidup seorang ibu kandung. Penyesalanmu tidak akan sebanding dengan dosa-dosamu. Sarah hanya bisa menangis melihat Rio dan Karin yang kini bersatu, dikuatkan oleh musuh bersama. Karin menatap Rio. Penyelamatan belum selesai, Rio. Kita harus memastikan Dina kembali ke ibunya. Dan kita harus memastikan Dina menjadi anak kita sepenuhnya. Rio mengangguk. Mereka meninggalkan tempat itu, meninggalkan Nino dan Sarah yang kini hanya bisa memanen penyesalan dan hukuman atas kejahatan mereka. Perangkap telah berhasil. Malam penangkapan Nino dan Sarah berlalu seperti badai. Di tengah kekacauan dan serbuan polisi, Karin dan Rio berhasil membawa Maya keluar dari restoran dengan aman. Mereka pulang bukan dengan rasa kemenangan yang euforia, melainkan dengan kelegaan mendalam. Rio telah menuntaskan janji penyesalannya. Ia telah jujur sepenuhnya, dan bersama Karin, ia berhasil menyingkirkan bayang-bayang gelap yang mengancam keluarga mereka. Kini, di rumah, keheningan terasa damai. Dina tidur nyenyak, tidak menyadari bahwa di malam yang sama, kedua orang yang mengklaimnya sebagai aset telah berakhir di balik jeruji. Karin, Rio, dan Maya duduk di ruang tamu. Maya, yang tadinya dipenuhi ketakutan, kini meneteskan air mata syukur. Ia memeluk Karin erat-erat. Terima kasih, Bu Karin. Anda telah menyelamatkan hidup saya dan putri saya. Saya tidak tahu harus membalas kebaikan ini dengan apa, ujar Maya, suaranya parau karena tangis. Karin tersenyum tulus. Tidak perlu dibalas, Maya. Dina adalah anak yang tidak bersalah.
Kami hanya melakukan yang seharusnya. Sekarang, fokus kita adalah mempercepat proses hukum agar hak asuh Dina kembali padamu, dan kami bisa mengadopsinya secara resmi. Rio mengangguk. Aku akan mengurus semua dokumen dan pengacara. Dengan kesaksianmu dan hasil tes DNA, kita bisa mengajukan tuntutan penculikan yang kuat terhadap Sarah dan Nino. Aku akan memastikan mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Maya menatap Rio. Bapak Rio, saya minta maaf. Saya yang mengenalkan Sarah pada Nino. Saya tidak tahu Sarah sejahat itu. Dia memanfaatkan kerentanan saya setelah Nino meninggalkan saya. Saya harap Bapak tidak lagi menyesali pernikahan siri itu. Rio menatap Karin. Penyesalanku bukan lagi soal pernikahan siri itu, Maya. Penyesalanku adalah karena aku tidak jujur pada istriku dan hampir membahayakan Dina. Kini, rasa penyesalan itu sudah berganti menjadi rasa syukur karena Karin memilih untuk bertarung bersamaku. Karin meraih tangan Rio, menguatkan. 3 hari kemudian, Maya, didampingi Rio dan pengacara terbaik yang disewa Rio, resmi mengajukan tuntutan hukum. Selama proses itu, Maya tinggal di rumah Rio dan Karin. Kebersamaan itu menjadi terapi emosional bagi semua. Karin mengizinkan Maya menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan Dina. Menyaksikan interaksi ibu dan anak kandung itu, Rio merasa lubang kekosongan yang selama ini ia rasakan karena ketidakmampuannya memiliki anak perlahan terisi. Ia tahu, meskipun Dina bukan darah dagingnya, ikatan mereka sudah terjalin kuat, dan Maya adalah jembatan menuju kebahagiaan sejati. Suatu sore, saat Dina dan Maya sedang bermain boneka, Rio memanggil Karin ke taman belakang. Rio tampak lebih tenang, tetapi matanya menyimpan keseriusan. Rinku, ada hal lain yang ingin aku sampaikan, yang selama ini aku sembunyikan karena malu, kata Rio, menatap pepohonan rindang. Karin mendekat. Aku siap mendengarkan, Rio. Jangan ragu. Tidak ada lagi yang bisa mengejutkanku setelah semua ini. Rio menghela napas panjang. Ini soal ketidaksuburanku. Aku bilang padamu itu karena cedera saat operasi. Itu benar, tapi tidak sejelas itu. Rio akhirnya menceritakan trauma yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun. Saat operasi di lapangan, ia menerima cedera serius yang memaksanya menjalani serangkaian perawatan intensif. Dokter sudah memvonis bahwa kerusakan internal itu membuat kemungkinan ia memiliki anak secara biologis hampir nihil. Aku menyembunyikannya darimu, Rinku, bukan hanya karena malu, tapi karena aku takut kehancuran akan menimpamu, ujar Rio, suaranya pecah. Aku tahu betapa kau mendambakan seorang anak. Aku takut kau akan merasa terikat pada pernikahan tanpa masa depan. Aku berencana menceraikanmu secara baik-baik suatu hari nanti, memberimu kesempatan mencari suami yang bisa memberimu keturunan. Karin terdiam. Kenyataan ini, meskipun sudah ia duga, kini terdengar jauh lebih menyakitkan. Bukan karena vonis itu sendiri, melainkan karena pengorbanan rahasia yang Rio rencanakan. Kau berencana menceraikanku? Tanya Karin pelan, tetapi nadanya menusuk. Ya, itu adalah puncak dari penyesalanku, Rinku. Aku sangat mencintaimu. Aku ingin kau bahagia, meskipun bukan bersamaku. Aku tidak bisa menahanmu dalam pernikahan yang hampa. Ketika Sarah datang dengan cerita kehamilannya, aku melihatnya sebagai jalan pintas untuk memenuhi kerinduanku dan memenuhi harapan masa depanku, tanpa harus menghancurkanmu. Jelas Rio, air matanya menetes. Aku adalah suami yang egois. Karin mendekat, kali ini ia tidak menahan diri. Ia memeluk Rio erat-erat. Pelukan itu adalah ikatan pengampunan dan penerimaan tanpa syarat. Rio, kau salah besar, bisik Karin di telinga Rio. Aku mencintai Rio Adi Pratama, suamiku, perwiraku, dan hatimu yang pahlawan. Aku mencintai kamu, bukan kemampuan biologismu. Karin melepaskan pelukan, menangkup wajah Rio. Tahukah kau, selama 7 tahun ini, aku selalu berpikir, andai saja aku punya anak, mungkin Rio akan lebih bahagia. Aku selalu berpikir, jika aku tidak hamil, mungkin itu karena aku yang bermasalah. Aku sering menyalahkan diriku sendiri karena karirku terlalu sibuk. Tapi kau menyalahkan dirimu sendiri sampai kau berencana meninggalkanku. Kita sama-sama menanggung rasa sakit itu sendiri-sendiri, Rio.
Dan itu adalah kesalahan terbesar kita berdua. Kau seharusnya jujur. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu karena ini. Aku menikahimu karena hatimu, bukan karena rahimmu. Karin menyeka air mata Rio dengan ibu jarinya. Dengar, Rio. Aku sudah membuatmu menyesal atas kebodohanmu. Dan kau sudah menebusnya dengan kejujuranmu yang menyakitkan ini. Tapi kau tahu apa yang membuatku paling bahagia sekarang? Rio menggeleng, menatap Karin dengan mata penuh harap. Dina. Dina adalah mukjizat yang dikirimkan oleh kekacauan yang kau ciptakan. Dia adalah bukti bahwa takdir kita bukan tentang gen dan darah. Dia anak yang kita cintai, anak yang kita selamatkan bersama. Dan dia adalah anak yang akan membuat pernikahan kita hidup kembali. Karin tersenyum, senyum penuh cahaya yang sudah lama hilang. Aku tidak butuh darah dagingku sendiri, Rio. Aku butuh anak yang bisa kucintai tanpa syarat. Dan Dina adalah anak itu. Kau tidak perlu menceraikanku. Kau hanya perlu menjadi ayah terbaik untuknya dan suami yang jujur untukku. Rio menarik Karin ke dalam pelukan yang lebih kuat dari sebelumnya. Di pelukan itu, Rio merasa jiwanya dibersihkan. Semua penyesalan dan rasa malu yang membebani bahunya selama bertahun-tahun lenyap seketika, dilebur oleh penerimaan tulus Karin. Ia menyadari, cinta sejati Karin padanya jauh lebih besar daripada kekecewaan atas pengkhianatan yang terjadi. Aku bersumpah, Rinku. Aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk membuatmu bahagia dan menebus semua pengkhianatan ini. Aku akan menjadi suami yang kau butuhkan, dan ayah yang Dina butuhkan, janji Rio. Keesokan harinya, Maya mendapatkan kabar bahagia. Pengadilan telah mengeluarkan putusan cepat yang mengabulkan hak asuh sementara atas Dina kembali kepada Maya, berkat bukti DNA, laporan polisi lama, dan tertangkapnya Nino dan Sarah. Karin, Rio, dan Maya duduk di ruang tamu. Ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu, tetapi juga yang paling mengharukan. Maya, selamat. Dina resmi menjadi putri kandungmu lagi, ujar Karin, menyerahkan surat putusan. Maya memeluk surat itu, air mata bahagia mengalir. Ia menatap Dina yang sedang asyik bermain. Bu Karin, Pak Rio. Sekarang, saya harus membuat keputusan besar, kata Maya, suaranya serius. Karin dan Rio menunggu. Dina sudah memanggil Bapak Rio, Papa, dan Ibu, Bunda Karin. Dia sudah sangat terikat. Dan kalian telah mempertaruhkan segalanya untuknya. Saya tahu kalian lebih mampu memberikan kehidupan yang lebih baik, pendidikan yang layak, dan perlindungan yang Dina butuhkan. Saya tahu kalian mencintainya setulus hati. Maya mengambil tangan Karin dan Rio. Saya akan merelakan hak asuh putri saya. Saya mengizinkan kalian mengadopsi Dina secara resmi dan penuh. Kalian sudah menjadi orang tuanya. Kalian adalah orang tua yang seharusnya dia miliki. Rio terkejut. Maya, kami sangat menghargai niatmu. Tapi kau ibunya. Ya, saya ibunya. Dan sebagai ibunya, saya ingin yang terbaik untuk Dina. Saya akan tetap menjadi bibinya. Saya akan tetap datang menjenguknya. Tapi, saya ingin Dina tumbuh di bawah cinta tanpa syarat kalian. Ini bukan pengorbanan. Ini adalah pilihan terbaik bagi putri saya, ujar Maya, matanya bersinar penuh ketulusan. Karin memeluk Maya, tangis haru tidak terbendung. Pengorbanan sejati Maya menyentuh hati Karin hingga ke lubuk terdalam. Terima kasih, Maya. Kami akan menjaga Dina dengan seluruh hidup kami. Kami berjanji. Dan rumah ini akan selalu menjadi rumahmu juga, janji Karin. Rio berdiri, hatinya penuh. Ia telah kehilangan anak kandung, tetapi ia mendapatkan seorang putri adopsi yang datang dengan penuh makna, dan seorang istri yang membuktikan bahwa cintanya adalah cinta tanpa syarat. Pengakuan pahit Rio tentang ketidaksuburannya telah menjadi pembebasan. Karin telah membalikkan keadaan. Dia tidak hanya membuat Rio menyesal, tetapi juga membuat Rio kembali jujur dan utuh. Setelah Maya memberikan keputusan tulusnya untuk menyerahkan hak adopsi Dina kepada Karin dan Rio, suasana di rumah itu bertransformasi. Udara yang tadinya tegang karena rahasia dan konflik, kini dipenuhi kehangatan niat baik dan pengorbanan tanpa syarat. Penyesalan Rio terhadap kebohongan utamanya, ketidakmampuan memiliki anak, telah hilang,
digantikan oleh kepastian bahwa cintanya pada Karin dan Dina jauh lebih kuat daripada kelemahan fisik apapun. Karin, dengan energi barunya, segera bergerak cepat. Ia mengurus semua dokumen adopsi dengan bantuan pengacara Rio, menggunakan hasil tes DNA dan persetujuan Maya sebagai dasar hukum yang kokoh. Dina kini telah memiliki payung hukum yang kuat, memutus total semua ikatan gelap dengan Sarah dan Nino yang kini mendekam di penjara menunggu persidangan. Maya memutuskan untuk kembali ke desa, tetapi ia berjanji akan sering mengunjungi Dina. Perpisahan antara Maya dan Dina terasa mengharukan, tetapi penuh janji. "Dina, kamu harus janji sama Tante Maya," bisik Maya sambil memeluk putrinya yang kini jauh lebih ceria. "Tante Maya akan selalu ada di hatimu. Sekarang, Bunda Karin dan Papa Rio yang akan menjagamu di sini." Dina, dengan pemahaman anak-anaknya, membalas pelukan Maya. "Dina sayang Tante Maya. Tapi Dina juga sayang Bunda Karin dan Papa Rio." Karin dan Rio menyaksikan momen itu dengan mata berkaca-kaca. Mereka tahu, mereka tidak hanya mengadopsi seorang anak, tetapi mereka juga merangkul takdir yang kompleks dengan penuh tanggung jawab. Minggu-minggu berlalu, dan keluarga baru itu mulai membangun rutinitas. Rio, yang telah mengambil cuti panjang, menggunakan waktu ini sepenuhnya untuk menebus 6 bulan pengkhianatan dan 7 tahun kebohongan. Ia menjadi suami siaga bagi Karin dan ayah idaman bagi Dina. Suatu sore, Karin dan Rio duduk di teras sambil mengawasi Dina bermain. "Kau tahu, Rinku," ujar Rio sambil menggenggam tangan Karin, "rasanya aneh. Dulu, aku mengira kebahagiaan adalah hidup sempurna tanpa kekurangan. Sekarang, kebahagiaan adalah hidup jujur, meskipun dengan kekurangan. Dan aku harus berterima kasih pada Sarah, karena tanpa kejahatannya, aku tidak akan pernah punya keberanian untuk jujur tentang diriku, dan kita tidak akan pernah bertemu Dina." Karin tersenyum. "Takdir memang punya cara yang aneh untuk bekerja, Rio. Aku memang membuatmu menyesal. Menyesal karena pernah berbohong, menyesal karena pernah meragukan kekuatanku. Dan kini, penyesalan itu telah melahirkan ketulusan yang tidak ternilai harganya." "Jadi, kau sudah memaafkanku?" tanya Rio, matanya penuh harap. Karin mengangguk pelan. "Aku memaafkanmu, Rio. Pengkhianatanmu tidak lagi penting, karena kebenaran yang terungkap jauh lebih besar. Tapi, hubungan kita tidak bisa kembali seperti semula." Rio menegang. "Maksudmu?" "Maksudku, kita tidak akan pernah kembali ke hubungan di mana kita berdua menyimpan rahasia dan ketakutan. Kita akan membangun pondasi baru, Rio. Pondasi yang harus selalu berdiri di atas kejujuran. Aku masih mencintaimu, tetapi cinta itu kini datang dengan tuntutan transparansi total." "Aku mengerti, Rinku. Aku siap. Aku akan selalu terbuka tentang apapun," janji Rio, lega sekaligus menghargai kejujuran Karin. Proses adopsi berjalan lancar. Dalam hitungan bulan, nama Dina berganti secara legal menjadi Dina Adi Pratama. Rumah itu kini benar-benar menjadi rumah keluarga. Rio kembali bertugas, tetapi kali ini, ia pulang tepat waktu, selalu menelepon Karin, dan tidak pernah lagi terlihat muram atau menyimpan rahasia. Karin kembali fokus pada karir desainnya, tetapi ia menemukan bahwa perannya sebagai ibu jauh lebih memuaskan daripada proyek desain manapun. Namun, hidup tidak selalu berjalan mulus. Setelah Sarah dan Nino divonis bersalah, mereka mencoba mengajukan banding. Dan di tengah proses hukum itu, muncul ujian ketulusan yang tak terduga bagi Rio. Suatu sore, atasan Rio, Jenderal Wirya, memanggil Rio ke markas. Rio pulang malam itu dengan wajah tegang. "Ada apa, Rio? Ada masalah di markas?" tanya Karin cemas. Rio duduk di sofa, menghela napas berat. "Ini soal Nino dan Sarah. Mereka mengajukan banding." Dan Jenderal Wirya mengetahui semuanya. "Rinku." Karin terkejut. "Jenderal tahu? Dari mana?" "Dari surat kaleng yang dikirim oleh pihak Nino. Mereka mencoba menghancurkan karirku. Mereka menceritakan pernikahan siriku dengan Sarah, masalah utang, dan bahkan menyebut soal Dina yang bukan anak kandungku." Jenderal Wirya memanggilku dan menginterogasi semua detailnya. Raut wajah Rio tampak sangat tertekan. Karin tahu,
Karir militer Rio kini di ujung tanduk. Lalu, apa yang Jenderal katakan? Jenderal sangat kecewa. Ia bilang aku telah mencoreng nama baik kesatuan dengan terlibat dalam masalah utang dan pernikahan siri yang tidak terdaftar. Dia memberiku dua pilihan, mengundurkan diri secara terhormat untuk menghindari penyelidikan formal yang akan mengungkap semua detail memalukan ini ke publik, atau menjalani sidang militer yang mungkin berakhir dengan pemecatan dan penghinaan. Karin terdiam. Ini adalah puncak ujian yang sesungguhnya. Rio telah membuat dirinya menyesal dan menjadi jujur. Tetapi kini, konsekuensi dari kebohongan lama itu datang dalam bentuk kehancuran karirnya. Kau mau mengundurkan diri? Tanya Karin pelan. Rio menggeleng. Aku mencintai pekerjaanku, Rinku. Seragam ini adalah hidupku. Tapi, Jenderal benar. Jika aku menjalani sidang, semua akan terungkap. Bukan hanya soal diriku, tapi juga soal Dina. Asal-usulnya, hubungannya dengan Sarah. Aku tidak mau Dina tumbuh dengan stigma. Aku tidak mau semua kebaikan yang kita lakukan sia-sia. Rio menatap Karin, matanya penuh air mata. Aku sudah memutuskan. Aku akan mengundurkan diri. Aku akan memilih pengunduran diri terhormat. Demi kamu, demi Dina, dan demi melindungi nama baikmu. Aku sudah berjanji, aku akan menjadi suami yang jujur, meskipun harus kehilangan segalanya. Karin berdiri dan memeluk Rio. Kali ini, air matanya menetes bukan karena kekecewaan, tetapi karena kebanggaan. Rio telah berubah. Ia telah memilih keluarga di atas ego dan kehormatan pribadinya. Rio, aku bangga padamu, bisik Karin. Karir bisa dicari lagi. Tapi integritas dan keluarga adalah segalanya. Kita akan melalui ini bersama. Aku akan kembali fokus penuh pada studio desainku. Kau bisa membantuku. Kita akan membangun kembali semuanya. Dari nol. Kita tidak butuh seragam itu untuk bahagia. Rio membalas pelukan Karin. Lega karena Karin mendukung keputusannya. Kau adalah anugerah terindah yang kumiliki. Rinku. Aku sangat mencintaimu. Keesokan harinya, Rio secara resmi mengajukan surat pengunduran diri. Jenderal Wirya, meskipun kecewa, menghargai keputusan Rio dan kesediaannya untuk bertanggung jawab. Namun, sebelum pengunduran diri itu diproses, Jenderal Wirya memanggil Rio untuk pertemuan terakhir. Rio, duduk. Ada satu hal lagi yang harus kau tahu, kata Jenderal Wirya, nadanya serius. Rio duduk tegak. Siap, Jenderal. Surat kaleng yang kami terima, itu bukan hanya berisi pengkhianatanmu. Surat itu juga berisi dokumen palsu yang menuduhmu terlibat korupsi besar-besaran di perbatasan. Dan yang lebih serius, surat itu menuduh istrimu, Nyonya Karin, terlibat dalam jaringan pencucian uang. Jelas, ini adalah upaya balas dendam terorganisir dari Nino dan Sarah untuk menghancurkan kalian sekeluarga. Rio terkejut. Dokumen palsu? Melibatkan Karin? Ya, tapi kami sudah melakukan penyelidikan mendalam, kata Jenderal Wirya, nadanya kini melunak. Kami menemukan semua kebenaran. Pernikahan sirimu yang tragis, penculikan Dina, skema pemerasan Nino, dan upaya heroik istrimu untuk mengungkap semua kejahatan itu. Kami telah melihat semua bukti yang diserahkan istrimu ke reskrim. Jenderal Wirya menatap Rio dengan tatapan seorang ayah. Rio, kau memang melakukan kesalahan besar dalam pernikahanmu dan dalam integritas pribadimu. Tapi, kau memilih untuk jujur dan bertanggung jawab. Dan yang paling penting, istrimu, Nyonya Karin, adalah pahlawan sejati. Dia yang menyelamatkan nama baikmu dan memutus jaringan kejahatan ini. Dia yang menunjukkan arti kesetiaan sejati. Rio menundukkan kepala. Saya pantas mendapatkan hukuman, Jenderal. Hukumanmu sudah kau dapatkan dari istrimu sendiri. Ia telah membuatmu sadar dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, saya memutuskan, pengunduran dirimu saya tolak. Rio mengangkat kepalanya, matanya membelalak. Tolak, Jenderal. Ya, kau akan dipindah tugaskan ke unit non-lapangan di Jakarta. Kau akan menjalani masa probation selama 2 tahun, di bawah pengawasan ketat. Kau akan mendapatkan kesempatan kedua, Rio.
Gunakan kesempatan ini untuk membuktikan bahwa penyesalanmu tulus, dan kau akan menjadi perwira yang jauh lebih baik, yang tahu arti kejujuran dan tanggung jawab kepada keluarga. Jangan pernah lagi mengkhianati kepercayaan istrimu. Jenderal Wirya berdiri, mengulurkan tangan. Kau pulang sekarang, Letnan Kolonel. Pulang ke istrimu dan putrimu. Dan berterima kasihlah pada Nyonya Karin. Dia yang menyelamatkan karir dan hidupmu. Rio berjabat tangan, air mata bahagia tak terbendung. Ia tidak hanya mendapatkan pengampunan dari Karin, ia mendapatkan pengampunan profesional yang tidak ia duga. Semua berkat keberanian dan ketulusan istrinya. Ia bergegas pulang, membawa kabar luar biasa itu. Ia masuk ke rumah, di mana Karin sedang menyuapi Dina makan malam. Rinku, Rinku, kau tidak akan percaya, seru Rio, memeluk Karin erat-erat. Ada apa, Rio? Kau tidak jadi mengundurkan diri? Tanya Karin, cemas. Jenderal menolak pengunduran diriku. Dia bilang, kau adalah pahlawan sejati. Dia bilang, kau yang menyelamatkan karierku. Aku dipindah tugaskan ke Jakarta. Kita tidak perlu pindah. Aku masih seorang perwira, Rinku. Karin terkejut, air matanya mengalir. Ia tidak menyangka tindakannya akan membawa hasil sejauh ini. Ia telah membuat Rio menyesal. Dan kini, ketulusan itu dibayar dengan kesempatan kedua yang luar biasa. Terima kasih, Rio. Terima kasih sudah memilih jujur. Terima kasih sudah memilih kami, bisik Karin, memeluk suaminya. Dina, yang bingung melihat orang tuanya menangis bahagia, hanya tersenyum dan berkata, Papa, Bunda, Dina sayang. Karin memeluk Dina, rasa syukurnya meluap. Mereka telah melewati badai, dan kini, mereka siap melangkah maju ke babak baru, dengan pondasi cinta dan kejujuran yang kokoh. Rio memeluk erat Karin di ruang makan. Kabar penolakan pengunduran dirinya dan pemindahan tugas ke Jakarta terasa seperti embun pagi setelah kemarau panjang. Ia mendapatkan kesempatan kedua, tidak hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam karirnya. Semua berkat keberanian dan kejujuran Karin. Aku masih tidak percaya, Rinku. Aku pikir aku akan kehilangan segalanya, bisik Rio, suaranya dipenuhi haru. Karin menyandarkan kepalanya di dada Rio. Kita tidak akan kehilangan apapun, Rio. Kita hanya kehilangan kepalsuan. Dan kita mendapatkan kejujuran serta Dina. Jenderal Wirya benar, integritasmu diuji, dan kau lulus karena kau memilih kebenaran, bukan ego. Dina, yang sedari tadi kebingungan, kini tertawa melihat kedua orang tuanya berpelukan. Papa, Bunda, kenapa nangis? Dina mau peluk juga. Momen itu adalah pengingat yang tulus. Prioritas mereka telah bergeser. Sekarang, yang terpenting adalah kebahagiaan anak itu. Beberapa minggu setelah kabar itu, Rio mulai bertugas di unit barunya di Jakarta. Unit non-lapangan itu memberinya waktu kerja yang jauh lebih teratur. Ia kini bisa mengantar dan menjemput Dina dari sekolah preschool. Sebuah rutinitas sederhana yang sebelumnya terasa seperti fata morgana di tengah kesibukan dinasnya. Sementara itu, Karin kembali memompa semangat di studio desainnya. Kasus Sarah dan Nino yang kini bergulir di pengadilan menjadi pembersih udara bagi rumah tangga mereka. Tidak ada lagi rahasia yang tersembunyi. Suatu malam, setelah Dina tertidur, Karin dan Rio duduk di teras. Langit Jakarta malam itu tampak bersih, membiarkan bintang-bintang bersinar terang. Aku punya ide, Rio, ujar Karin, menyalakan lilin aromaterapi kesukaan Rio. Ide apa, sayang? Studio desainku. Kau tahu, pekerjaanku banyak berhubungan dengan proyek properti dan interior di markas dan perumahan dinas. Aku membutuhkan seseorang yang memiliki disiplin, jaringan, dan integritas tinggi untuk mengelola keuangan dan logistik. Seseorang yang sangat kupercayai. Rio tersenyum. Kau mau merekrut siapa? Kolegaku. Karin menggeleng, menatap Rio lurus-lurus. Aku ingin merekrutmu. Aku ingin kau bergabung denganku. Rio terkejut. Maksudmu, kau ingin aku meninggalkan seragamku? Tidak. Bukan sekarang. Tapi aku ingin kau mempertimbangkannya. Kau tahu, dengan masa probation 2 tahun ini, kau tidak akan mendapatkan promosi.
dan gajimu dipotong sebagai sanksi. Aku tahu kau tidak peduli, tapi aku peduli padamu. Karin memegang tangan Rio. Kau bisa menjalani masa probation ini dengan baik, Rio. Tapi setelah itu, pikirkanlah. Jika kau memilih untuk pensiun dini secara terhormat, kita bisa membangun kerajaan kita sendiri. Kau bisa menjadi CEO dari Karin Design Group. Kita bisa bekerja bersama, mengurus Dina bersama. Kita tidak perlu lagi berjauhan karena tugas negara. Rio menatap Karin, kaget dan terharu. Tawaran Karin bukan hanya peluang bisnis, melainkan manifestasi pengampunan seutuhnya. Karin tidak hanya memaafkan, ia ingin membangun masa depan yang benar-benar baru, di mana mereka berbagi setiap aspek kehidupan. Itu tawaran yang sangat besar, Rinku. Meninggalkan seragam adalah keputusan yang berat, Rio bergumam. Itu adalah identitasku selama ini. Aku tahu. Tapi identitasmu kini telah berubah, Rio. Identitasmu adalah Papa Dina dan suami Karin. Bukan hanya perwira. Pikirkanlah. Jika kita bekerja bersama, kita bisa mengendalikan masa depan kita sendiri. Kita bisa memberi Dina yang terbaik. Aku akan selalu menjadi sayapmu, Rio. Dan kau akan menjadi fondasi kokoh di bawah kakiku. Rio menarik Karin ke pelukannya. Ia tidak memberikan jawaban malam itu, tetapi ia tahu bahwa benih perubahan besar sudah ditanamkan di hatinya. Beberapa bulan berlalu. Proses hukum Sarah dan Nino memasuki babak akhir. Dengan kesaksian Maya dan bukti-bukti yang dikumpulkan Karin, keduanya divonis bersalah atas penculikan anak, penipuan, dan pemerasan. Hukuman yang berat menanti mereka, memastikan bahwa bayang-bayang gelap itu benar-benar terangkat dari kehidupan Dina. Pada saat yang sama, proses adopsi Dina selesai. Secara hukum, Dina adalah putri sah Karin dan Rio. Di KTP, di akta kelahiran, dan di hati mereka, perasaan Rio terhadap Karin mencapai puncaknya. Karin telah mengubah penyesalannya menjadi kekuatan cinta yang tak tertandingi. Suatu malam, setelah merayakan putusan adopsi dengan makan malam sederhana, Rio mengambil sebuah kotak beludru dari laci. Ia berlutut di hadapan Karin. "Rio, ada apa?" tanya Karin, terkejut melihat gestur formal itu. Rio membuka kotak itu. Bukan cincin baru, melainkan cincin pernikahan mereka yang lama, yang selama ini Karin simpan di brankas sebagai simbol keretakan. Cincin itu telah dibersihkan, mengilat seperti baru. Cincin ini sempat menjadi simbol kebohongan dan ketakutanku, Rinku. Tapi kau telah membuatnya kembali menjadi suci. Aku tidak memintamu menikahiku lagi, karena aku tahu kita tidak pernah bercerai. Aku hanya ingin memperbaharui janji suciku padamu. Rio menatap Karin dengan mata penuh kejujuran yang menenangkan. Aku bersumpah, Karin. Aku akan menjadi suamimu yang jujur, yang seutuhnya. Aku berjanji tidak akan ada lagi rahasia, tidak ada lagi rasa malu. Aku mencintaimu, bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai mitra, penyelamat, dan ibu dari putri kita. Kau telah membuatku menyesal dengan cara yang paling menyentuh. Kau tidak meninggalkanku, kau menyelamatkanku. Air mata Karin jatuh. Ia mengulurkan tangannya, membiarkan Rio memasangkan cincin itu di jari manisnya. Aku menerima janji itu, Rio, bisik Karin, suaranya tercekat. Dan aku berjanji, aku akan selalu menjadi rumah yang jujur dan tempat berlindung bagimu. Kau telah menebus dirimu sendiri. Keputusan masa depan. Setelah momen perbaharuan janji itu, Rio akhirnya membuat keputusan tentang karirnya. Aku sudah memikirkannya, Rinku. Aku akan pensiun dini setelah masa probation selesai, kata Rio, nadanya kini tegas dan damai, tanpa sedikit pun keraguan. Kau yakin? Sangat yakin. Karierku di militer membuatku kehilanganmu dan hampir kehilangan Dina. Kesempatan kedua ini sangat berharga, tapi aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, setiap hari. Aku ingin menjadi fondasi kokoh bagi Karin Design Group dan pahlawan sejati bagi Dina. Karin memeluk suaminya. Keputusan ini adalah penutup babak penderitaan mereka. Rio telah memilih keluarga, kejujuran, dan masa depan bersama. Selamat datang di babak baru hidup kita, Rio. Kita akan membangun semuanya bersama, ujar Karin.
Mereka menatap Dina yang sedang tidur di kamar sebelah. Masa depan mereka terbentang luas, dibangun di atas puing-puing pengkhianatan yang telah diubah menjadi cinta tanpa syarat dan ikatan keluarga yang utuh. Karin telah berhasil membuat suaminya menyesal, dan penyesalan itu melahirkan kebahagiaan sejati. 2 tahun. Rentang waktu itu terasa seperti sekejap mata dan sekaligus sebuah era bagi Karin dan Rio. 2 tahun masa probation Rio di unit non-lapangan telah berakhir. Masa-masa itu adalah ujian terakhir bagi integritas dan komitmen mereka. Rio menjalani penugasannya dengan disiplin, tanpa celah, dan yang paling penting, tanpa sedikit pun rahasia dari Karin. Ia telah membuktikan kepada Jenderal Wirya, kepada Karin, dan kepada dirinya sendiri, bahwa penyesalannya tulus dan transformasinya permanen. Sementara itu, Dina tumbuh menjadi anak perempuan yang ceria, penuh kasih, dan sangat terikat dengan kedua orang tuanya. Ia tidak lagi mengingat masa-masa di mana ia menjadi bidak dalam permainan gelap Sarah dan Nino. Keduanya kini menjalani hukuman berat, jauh dari kehidupan mereka. Pagi itu, Karin menyiapkan sarapan istimewa di dapur. Rio masuk, mengenakan seragam dinasnya untuk yang terakhir kali sebagai perwira aktif. Hari ini adalah hari ia resmi mengajukan pensiun dini secara terhormat. Sarapan terakhir dengan seragam ini, sayang, ujar Rio, menghirup aroma kopi yang mengepul. Wajahnya tampak tenang, tidak ada lagi bayangan kegelisahan atau kesedihan karena meninggalkan karir militernya. Sarapan pertama sebagai CEO dari Karin Design Group, balas Karin, tersenyum lebar sambil meletakkan sepiring pancake di hadapan Rio. Aku sudah siapkan ruang kerjamu. Plakat namamu sudah terpasang. Siap untuk melayani istri bos yang galak. Rio tertawa. Tawa yang tulus dan ringan. Tawa yang telah lama hilang sebelum Dina datang. Tentu saja, Madam. Aku siap menjalankan setiap perintah desain, finansial, dan logistik. Aku telah berjanji, dan aku akan menepati janji itu. Dina masuk ke dapur, langsung memeluk kaki Rio. Papa, hari ini kita meeting di kantor Bunda. Tentu, sayang. Hari ini Papa dan Bunda akan mengajakmu keliling kantor baru. Papa akan jadi bos Bunda sekarang, canda Rio. Karin mencubit lengan Rio pelan. Enak saja, tetap aku bosnya. Kau hanya Chief of Everything Officer. Setelah Rio menyelesaikan urusan pensiunnya di markas, ia pulang ke rumah dengan pakaian sipil lengkap. Seragam hijaunya kini tersimpan rapi, menjadi kenangan yang manis sekaligus pahit. Ketika Rio melangkah masuk, Karin dan Dina sudah menunggunya di ruang tamu. Selamat datang, Tuan Rio Adi Pratama, warga sipil paling tampan, sambut Karin, memeluk suaminya dengan kehangatan penuh. Terima kasih, Rinku. Rasanya aneh, tapi rasanya benar, ujar Rio, membalas pelukan itu. Mereka bertiga pergi ke studio desain Karin. Rio disambut oleh staf yang sudah lama bekerja untuk Karin. Dengan karisma dan disiplin militernya yang alami, Rio langsung mengambil kendali dalam mengelola aspek manajemen dan bisnis studio. Ia membawa struktur dan integritas baru yang sangat dibutuhkan perusahaan. Karin melihat Rio berinteraksi dengan staf dan klien, tegas namun ramah, profesional namun hangat. Hatinya dipenuhi rasa bangga. Karin telah membuat Rio menyesal, dan penyesalan itu melahirkan versi terbaik dari suaminya. Seorang pria yang memilih ketenangan keluarga di atas gengsi seragam. 6 bulan Rio bekerja di studio. Bisnis Karin berkembang pesat, meraih proyek-proyek besar yang sebelumnya sulit dijangkau. Rio terbukti menjadi mitra bisnis yang brilian. Hubungan mereka, baik di rumah maupun di kantor, terasa seimbang dan sehat. Namun, di tengah kesibukan baru itu, Karin dan Rio sepakat bahwa mereka harus menyelesaikan satu babak lagi, babak yang melibatkan masa depan Maya. Mereka telah membantu Maya secara finansial, memastikan Maya bisa membuka toko jahit kecil di desanya. Tetapi mereka merasa bahwa Maya harus memiliki peran yang lebih besar dan lebih aman dalam hidup Dina. Suatu malam, Karin dan Rio menelepon Maya. Maya, bagaimana kabarmu di sana? Tanya Karin. Alhamdulillah,